virtual class yang terakhir untuk season ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, fisik, mental, dan finansial. Tanggal muda ya, harusnya sehat semua. Amin. Oke. Malam hari ini kita akan mulai kelas virtual bersama Ko Yesaya Christian, brand manajernya Elmen. Nanti akan ada banyak banget ilmu-ilmu tentang personal branding. Kami kebetulan udah sempat dapat bocorannya waktu Udah ya, virtual udah class bosen dulu. bahkan ada Kami, yang udah beberapa kali deh kayaknya. nah ini nanti akan diberikan semuanya ke teman-teman dan semoga setelah ini akan dapat banyak sekali insight yang pastinya akan berguna banget baik untuk di sosial media ataupun secara secara langsung kalau kita sosialisasi. Ya, oke. Terus nanti as usual terakhir akan ada Q&A. Jadi silahkan teman-teman yang punya pertanyaan bisa di keep. Terus nanti bisa ditanyakan di sesi terakhir di Q&A. Begitu. Oke. Kalau gitu silakan untuk Koya saya untuk memulai sesi virtual class keempat yang sekaligus untuk penutup di season ini. Silakan. Ya, jadi. Oke, thank you, Lex. Sore semuanya. Hari ini kita kan belajar tentang personal branding. Bukan belajar sih, sebenarnya lebih sharing ya. Lebih ke gimana kita membangun personal branding kita, terus nanti fungsi dari kolaborasi itu dalam memilih kolaborator. Karena prinsip dari kolaborasi itu sebenarnya eksponensial. Jadi kalau salah pilih kolaborasi, salah pilih kolaborator, salah pilih partner, fungsi eksponensial itu ketika hasil atasnya minus, maka nggak jadi growing eksponensial, tapi akan tarik kamu turun down ke bawah eksponensial gitu. Itu yang penting sebenarnya nanti di beberapa poin yang aku akan highlight gitu. Sama satu lagi adalah pentingnya kita tahu start kita di mana gitu, supaya nanti saat kita memulai personal branding gitu, kita membangunnya itu mulai dari mana sih gitu, dan mau ke arah mana sih gitu. Itu nanti yang kita juga mungkin sama-sama kita bisa diskusi dan sharing bareng gitu ya. Em, karena nanti ini kita sistemnya atau kita sharing hari ini lebih ke sersan gitu ya, serius tapi santai gitu. Ya nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, diskusi, nggak harus nanya sih sebenarnya, mau diskusi juga nggak apa-apa gitu. Jadi sama-sama belajar lah ya gitu. Mungkin saya juga dapetin sesuatu gitu dari pertanyaan teman-teman. Nggak ada pertanyaan yang jelek. Jadi lebih ke kalau misalnya ada apa namanya, pertanyaan yang teman-teman bilang, aduh itu pertanyaannya kayaknya nggak mutu deh, nggak ada pertanyaan yang nggak mutu. Saya percaya bahkan kadang-kadang pertanyaan yang simple itu justru yang lebih susah dijawab gitu. Jadi biar kita bisa sama-sama mikir, bahkan bisa saling bantuin jawab gitu, pengalaman pribadinya gitu ya, kalau misalnya ada pengalaman pribadi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, aku mungkin izin untuk share screen. Ini sampai jam berapa, Lix, waktunya? Ini waktunya maksimal 90 menit. Tapi nanti kalau misalnya Satu setengah jam dari ya? sesinya ah, sesinya Koy saya agak cepat nggak apa-apa. Nanti bisa lebih banyak di bagian diskusi dan ngobrol-ngobrol. Oke. Justru aku takutnya kelamaan. Ya nanti aku mungkin kalau bisa lebih cepat, jadi kita bisa lebih banyak diskusi seperti kata Felix, lebih banyak diskusi, lebih banyak ngobrol, lebih banyak sharing gitu ya buat teman-teman sekalian gitu. Oke, aku izin share screen dan mana sih share screen-nya, agak katro aing. This one. Mungkin kita akan mulai dari personal branding ini dulu. Udah kelihatan semuanya? Oke, perkenalan dulu. Saya Christian. Teman-teman, ini nggak hitam kan di layarnya kan? Gue takut ada hitam yang blok. Masih Aman ya? Ya, nama aku ya saya Christian. Aku lahirnya tahun 88, udah agak tua sih gitu. Tapi tenang, ternyata puji Tuhannya masih ada yang lebih tua dari gua di room ini. Nah, jadi bisa bantuin sharing lah nanti. Ya kan? Terus saya lulus di sarjana sebagai sarjana teknik kimia satunya, dan S2-nya saya Master of Entrepreneurship and Innovation. Terus sekarang lagi mencoba belajar gitu ya, nambahin ilmu lagi di sport nutrition gitu.
Terus experience-nya tadi udah dijelasin juga sama Om Felix bahwa sekarang saya pegang brand Elmen, Nutrisari Wedang dan Lokal Latte. Dulunya sempat pegang area marketing jadi keliling-keliling kayak manusia purba gitu, nomaden gitu ya. Jadi pernah pegang Jawa Timur, Indonesia Timur, terus Jakarta, gitu Jakarta Jabodetabek, terus Kalimantan nggak pernah. Terus sampai sekarang juga saya cukup punya passion gitu ya dan punya purpose hidup untuk bisa bantuin anak-anak muda gitu. Makanya senang banget bisa diundang oleh Youth Dozer gitu untuk bisa sharing ke anak-anak muda di Indonesia gitu. Saya sekarang advisor di Jaro Mongare Maluku, terus facilitator and board advisor di CI CI internasional maupun CI Indonesia, dan dulunya saya pernah jadi representatif Indonesia di GEYC di Mesir dulunya. Itu ya kurang lebih tentang saya dan bagaimana saya membranding diri saya sebenarnya. Intinya saya seorang yang suka travel gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat Instagram pasti banyak travel 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 ya, karena saya percaya bahwa dengan travel tuh bisa membuka pikiran kita, kita jadi lebih open. Terus kita bisa dapat temuin banyak ide dan innovation gitu ya teman-teman ketika travel, dan kita bisa melatih empati kita gitu. Relate dengan kerjaan saya as a marketers dan branders gitu. Jadi saya butuh untuk berempati dengan konsumen, saya langsung merasakan apa yang mereka rasakan, dan saya bisa kayak relate gitu apa ya sebenarnya yang mereka butuhin. Nah, datang ke brand dan branding ini sebenarnya karena ini kerjaan saya gitu ya. Jadi cukup kayak agak bosan gitu ya ngejelasinnya. Kayaknya udah kayak keseharian gitu ya ngerjain ini gitu. Tapi hopefully bisa sharing sesuatu yang baru buat teman-teman juga gitu ya. Ketika kita ngomongin tentang brand itu, kita ngomongin tentang asosiasi atau kita ngomongin tentang persepsi di benak orang gitu ya. Dan kadang susahnya adalah ketika kita ngomongin brand, ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, yaitu bagaimana orang mempersepsikan kita. Ada yang bilang seperti itu, tapi saya sebenarnya nggak setuju. Nggak sepenuhnya setuju gitu. Ada memang part yang kita nggak bisa kontrol gitu, tapi ada part yang kita bisa mengusahakan untuk kita bisa mengkontrol apa positioning kita di benak orang itu. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen dilihat sebagai bad boy gitu ya, kita dari looks kita pakai kalung, kita pakai apa namanya, kalung ranting gede gitu ya, tato di mana-mana, tindik sana sini sini sini, tato semuanya penuh gitu ya, muka gahar, rambut panjang, gondrong, baju sobek-sobek. Mungkin orang akan langsung berpersepsi bahwa ini anak gangster ya, bad boy ya gitu. Ya, jangan salahin mereka juga kan. Karena itu sesuatu yang memang sebenarnya kita bisa bantu untuk kontrol gitu, bantu untuk setting gitu. Ketika saya mau dilihat sebagai orang yang nerd gitu ya, suka belajar, ya tinggal saya posting untuk belajar. Terus saya pakai kacamata, biasanya tebel gitu ya, nerd. Rambutnya juga nggak yang itu rapi gitu. Dikit-dikit belajar postingannya, belajar 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 gitu ya. Orang kan lihat kayak saya nerd gitu. Jadi sebenarnya brand itu sesuatu yang kita bisa bangun. Brand itu adalah sesuatu yang kita bisa kontrol gitu ya teman-teman. That's why ada yang namanya proses yang namanya branding. Branding adalah proses untuk memposisikan diri kita atau produk kita atau service kita di benak orang gitu. Contoh ketika kita bilang bahwa kita mau memposisikan produk elemen itu enak gitu ya. Ya kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan gitu. Misalnya di packagingnya gitu, dikasih servingnya. Contoh salah satunya kayak elemen ISO Power gitu. Kita mau lihat bahwa nggak hanya fungsional doang, tapi kita bilang bahwa ini adalah kreatif yang enak banget. That's why ada serving apa namanya, ada gambar gelas dingin gitu ya di packagingnya. Sama dengan elemen bar gitu. Kita juga mau ngomong tentang enaknya elemen bar baru ini udah tinggi protein, enak tapi nggak merasa bersalah. Ada apa lelehan coklat gitu di gambarnya, terus ada barnya gitu. Jadi orang langsung berpersepsi ini enak, ya kan? Itu sesuatu yang disebut dengan branding. Terus kita mau bilang bahwa brand ini namanya juga elemen, ada mood and tone, apa namanya, cowok itu maskulin, ya warna pengaruh gitu ya. Pemilihan model pengaruh gitu. Terus apa namanya, kata-kata, pemilihan kata yang maskulin dan pemilihan kata yang feminin kan juga berbeda gitu ya. Ada feel, ada mood yang kita bisa bawa ke orang dan kita bisa bentuk itu gitu. Makanya ini juga tidak lepas dari emotion.
Gitu kurang lebih teman-teman untuk apa namanya brand dan branding sendiri pengertiannya gitu. Nah, terus bagaimana dengan personal branding ya? Personal branding adalah bagaimana kita mau membuat orang lain berpikir tentang kita, gitu. Proses untuk membuat orang lain men-setting persepsi di benak orang lain tentang kita. Nah, ini yang terkadang kalau di budaya timur dianggap sombong, dianggap arogan, dianggap pamer gitu ya. Apa namanya ketika kita share tentang achievement kita, kita share tentang keseharian kita gitu. Kadang orang merasa "Ih, gila ya pamer ya lu ya gitu. Terus apa namanya kita bilang kita sekarang saya lagi ambil pendidikan ini loh gitu. Terus dia bilang gila sombong banget sih, kayaknya cuma sekolah gitu doang gitu. Ya, ada banyak yang punya negatif thinking gitu ya tentang itu. Jadi kayak insecure ketika kita mau sharing sesuatu. Nah, sebenarnya analogi untuk kita ngomongin tentang personal branding ini biasanya itu seperti saat kita mengadakan pesta ulang tahun gitu. Mungkin teman-teman udah pernah dengar di misalnya sharing-sharing tentang personal branding ya. Jadi kayak orang mau sebar sebar undangan apa sebar buat pesta gitu ya, buat pesta ulang tahun gitu. Dia sudah menghias ruangannya, dia panggil dekorasi yang terbaik, secantik mungkin di dekor gitu ya. Udah siapin makanan yang enak banget, udah siapin kue ulang tahun gitu ya, udah siapin minuman nutrisari gitu ya, yang sehat, seger gitu ya. Gila, gue dari tadi built in kan, masuk lah ya gitu iklan-iklannya. Terus kalau misalnya cowok-cowok ada produk elemen juga gitu. Pokoknya dia udah siapin yang terbaik lah intinya. Dia panggil MC, panggil artis gitu ya, undang artis dan lain sebagainya. Pokoknya udah lengkap, band juga yang terbaik, musik juga udah siapin gitu. Pokoknya semuanya udah disiapin gitu di dekor. Cantik banget udah. Cuma dia lupa untuk menyebarkan undangan. Langsung semuanya itu tidak ada gunanya gitu. Kan kita pengen ya ketika kita menyiapkan makanan yang enak, ya kita pengen dong share itu. Kita pengen dong orang lain juga menikmati makanan itu kan kita udah pesen juga, kita udah siapin, kita udah beli. Kita udah nyiapin nutrisari juga, kita udah nyiapin elemen juga gitu. Dan kita pengen ngerayain bareng-bareng, kita mau sharing apa yang kita punya itu bersama dengan orang lain. Kan? Tapi kita nggak sebar undangannya. Nah, itu sebenarnya analoginya ketika kita malu atau ketika kita overthinking, ketika kita menyebarkan undangan bahwa diri kita itu punya apa aja sih. Bahwa saya itu sudah siapin diri saya, my best version of me gitu ya, the best version of me gitu. Dan saya mau share itu untuk teman-teman semuanya. Jadi semangatnya berbeda gitu. Dan memang teman-teman ketika teman-teman sombong, ketika teman-teman memang niat dari awalnya memang mau pamer, ya nyampe nya biasanya memang akan mostly orang akan ngerasain itu pamer sih. Tapi ketika teman-teman dari hatinya memang awal niatnya adalah ikhlas untuk teman-teman mau sharing apa yang teman-teman punya gitu ya. Misalnya saya belajar tentang sport nutrition and then saya mau share tentang sport nutrition lalu saya buat konten tentang sport nutrition lalu saya kemana-mana sharing bahwa saya posting bahwa saya sharing sport nutrition ke adik-adik SMA ini, adik-adik SMA ini, ya memang hati saya pengen untuk sharing apa yang saya punya. Saya udah belajar, memang saya bayar dan belajar, saya dapetin itu, tapi saya mau bagikan itu juga ke teman-teman gitu supaya kita bisa nikmatin bareng-bareng, kita bisa sehat bareng-bareng gitu. Karena saya percaya bahwa kita diciptakan Tuhan itu bukan kebetulan atau kecelakaan atau ya iseng. Tuhan menciptakan kita dengan segala kekuatan kita, dengan strength kita gitu ya, dengan apa yang kita punya, dengan talenta-talenta yang kita punya, karena kita punya satu message yang kita bisa share dengan dunia ini. Itulah namanya kita perlu yang namanya personal branding gitu. Personal branding itu akan membantu orang lain di luar sana yang memerlukan kita, memerlukan talent kita, memerlukan apa yang kita bisa, memerlukan kekuatan kita, strength kita, talent kita yang dititipin oleh Tuhan, skill kita yang dititipin oleh Tuhan untuk menemukan kita dan akhirnya connect dengan kita. Dia nggak akan tahu saya bisa dan saya punya ilmu sport nutrition kalau saya nggak share itu. Kalau saya tidak mengkomunikasikan itu. Kalau saya juga tidak mempertajam
skill saya di sport nutrition. Right? Itu makanya gunanya personal branding adalah seperti itu. Nah, that's why kalau ketika kita ngomongin tentang personal branding ada beberapa step. Nah, ini cepat aja supaya teman-teman langsung kebayang dan kita bisa langsung diskusi. Tadi kita udah tahu kenapa sih kita butuh personal branding. Nah, sekarang step-stepnya tentang personal branding itu sendiri. Ada discover, ada create, ada communicate, dan ada maintain gitu. Ya nanti kita akan datang satu-satu. Itu bagaimana kita discover, bagaimana nanti akhirnya setelah kita discover kita create, habis kita create kita communicate, habis kita communicate kita maintain personal branding kita. Oke, kita datang ke satu yaitu discovery. Yaitu kita recognize diri kita. Ini di mana kita memulai? Startnya dari mana? Saya udah sampai sejauh mana? Gitu. Nah, ini untuk mencapai ini gimana caranya teman-teman? Yang kalau misalnya dalam kebayang teman-teman saat recognize gitu, saat discovery, bagaimana teman-teman bisa tahu startnya itu ada di mana? Ada mau sharing nggak? Mungkin di chat boleh atau mau raise your voice, mau speak up, feel free. Gimana kita recognize kita mulai dari titik yang mana? Mulai sebut umur. Ada dari hal yang kita suka. Thank you Elgat. Boleh. Kita bisa mulai dari situ. Yes. Ayo lagi. Bisa chat, bisa langsung open mic. Speak up, jangan malu-malu. Mungkin dari kekurangan yang akhirnya bikin kita unik. Nice angle. Thank you Radit. Dari hal yang kita tahu dan paham. Oke, Yos, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Dari mana kita tahu? Dari personal value yang diyakini. Alright. Nice. Dari purpose ya. Personal value. Bisa juga dari pengalaman pahit yang buat kita bangkit. Dalam banget sih, Dit. Bagus-bagus banget sih jawabannya. Iya, Sam. Itu nggak salah kan mereka. Kalian kurasinya bagus nih. Dapetin apa menti-mentinya gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kamu tahu itu kamu suka. Bagaimana kamu tahu bahwa itu kekurangan kamu. Bagaimana kamu tahu apa value kamu. Gimana caranya biasanya? Bahwa ini aku suka. Yang ini kayaknya aku nggak oke. Yang ini kayaknya kelemahan aku. Setelah coba berdamai sama diri sendiri. Oke, itu prosesnya ya. Ketika kita udah tahu nih, baru kita berdamai. The question is, bagaimana kita tahu? Gitu. Setelah kita tahu, baru kita berdamai kan. Kita tahu, kita acknowledge bahwa memang kita seperti itu, baru kita berdamai dong. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini nggak cocok buat saya, yang ini memang cocok buat saya, yang ini gue banget, yang ini value saya, yang ini memang kekuatan saya, memang saya bagus di sini, yang ini kayaknya saya kurang. Jadi mana kita tahu itu? Introspeksi dan evaluasi diri, Kak. Gila sih Rifki. Keren banget. Dari pengalaman masa lalu yang buat kita aware apa yang kita suka, apa yang tidak, self-awareness. Gila nih jawabannya ya, udah kayak jawabannya bahasanya tingkat dewa ya. Self-discovery setelah ketemu banyak orang. Self-discovery. Agak dalam bahasanya, tinggi, tapi memang ini benar semuanya. Ketika kita melakukan dengan baik, melakukannya bisa dengan baik dan tanpa beban justru menjadi refreshing diri saat melakukannya. Oke, berarti setelah kita pernah melakukan itu, terus kita ingat-ingat lagi ya, kayaknya happy nggak ya saya gitu ya. Saya ngelakuin itu bisa refreshing nggak sih gitu ya. Lihat dari hasilnya Kak, misalnya banyak kan positif apa negatifnya, minus atau plusnya. Tahu dari mana itu positif atau negatif? Tahu dari mana itu minus atau plus? Ja. Dari respon orang? Oke, ya sudah mulai terjawab semuanya ya sebenarnya. Jadi sesi ini sudah kita bisa akhiri. Saya tutup dulu ya chatnya ya. Thank you banget nih. Biasanya yang orang biasa lakukan adalah nih self reflection. Tadi kalau pinjam bahasanya teman-teman ada tadi bilangnya self discovery. Wow.
deep ya bahasanya ya. Atau kita biasa sebut dengan introspection, right? Ada beberapa tools untuk kita lakuin self reflection itu. Oh Pak, Kak tadi dari pengalaman pahit, lalu saya coba untuk ngelakuin itu, saya coba untuk praktekin itu, atau saya coba untuk jalanin itu, ternyata saya happy nggak ya, saya refreshing nggak ya, atau saya malah beban gitu. Ya, itu namanya introspection kan, self reflection, self discovery gitu ya. Kita pikirin lagi pengalaman-pengalaman kita pernah ya kayak gitu, terus kita happy nggak gitu ya. Ini aku mencoba untuk lihat dari angle teman-teman, which is itu good gitu. Memang itu benar gitu. Biasanya salah satu toolsnya adalah SWOT ya, strength, weakness gitu, opportunity sama threat gitu, dan kita introspection gitu. Ini salah satu toolsnya. Nah, tapi satu lagi sebenarnya ada tool satu lagi atau metode satu lagi yang sering kita lupa. Tadi si Algar akhirnya menemukan caranya gitu ya, yaitu dengan dari kata orang gitu ya, outrospection gitu. Nggak selalu apa yang kita pikirkan dan nggak selalu yang kita bilang dalam hati kita atau dalam benak kita itu benar. Ya dong. Ya ketika saya bilang, aduh kayaknya saya jelek deh kalau saya nyanyi, kayaknya kok apa ya, kayaknya nggak bagus deh kalau saya nyanyi. Tapi orang lain merasa bahwa ketika lu nyanyi itu bagus. Ketika lu nyanyi, dia ngerasa ada sesuatu dan ada emotion yang dia dapetin. Wes. Hah? Ketika lu bilang, wah communication skillku nggak bagus deh. Ketika aku ngomong di depan orang kayaknya jelek banget deh. Padahal ada orang ketika dia dengerin lu ngomong, dia termotivasi. Ketika dia dengerin lu ngomong, dia dapetin sesuatu yang bisa ada energi dan semangat baru gitu ketika lu ngomong gitu. Ya. Jadi nggak hanya introspection, tapi ada yang namanya outrospection. Nah, ini yang jangan sampai teman-teman lupa gitu. Beberapa toolsnya adalah Johari Windows dan 360 degree feedback gitu. 360 degree itu maksudnya adalah tidak hanya kita minta pendapat ke orang-orang senior, tapi atau orang tua, tapi juga bisa 360 gitu ya ke semuanya, ke teman-teman kita yang sepantaran atau yang ada di bawah kita gitu, baik tim kita misalnya jabatannya mungkin masih junior gitu ya, atau yang umurnya masih lebih muda misalnya. Ya, jadi 360 gitu. Semuanya kita bisa mintain feedback. Tuh, dan after itu kita bisa collecting data, adjustment gitu ya, tarik benang merah, kira-kira banyak nggak ya yang ngomong aku kayak gitu, jangan-jangan aku memang beneran salah, aku memang bisa gitu, dan aku memang bagus gitu. Ya, dan mereka dapetin sesuatu dari aku, ya itu mungkin aku harus jadiin itu suatu kekuatan atau skill start di mana aku bisa membranding diriku. Cuma memang masalahnya aku kurangnya ini, berarti aku harus ambil kursus, aku harus ambil apa, nanti kita lihat di belakang. Tapi kita tahu dulu nih startnya di mana nih gitu ya, termasuk komen-komen dari outrospection, komen-komen dari Instagram. Ketika kamu ngepost apa, komennya banyak gitu, orang pada komen, pada nanya ketika lu ngepost itu, ketika lu sharing tentang itu gitu, orang pada nge-love misalnya, atau orang pada share, pada react gitu ya, atau pada nanya, ada komen gitu-gitu, pada ngomongin itu ketika lu sharing gitu, berarti orang butuh itu di lu gitu ya. Itu outrospection. Satu lagi toolsnya adalah Johari Windows. Ini aku nggak akan lama untuk jelasin Johari Windows-nya karena mungkin teman-teman juga udah pada tahu tentang Johari Windows ini. Ada 4 area, ada yang namanya open area atau free area, ada yang blind area, ada yang unknown area, ada yang hidden area, gitu ya. Yang hijau open atau area itu sama-sama tahu, saya tahu, orang lain tahu, gitu. Saya tahu bahwa saya bisa nyanyi dan saya bagus untuk waktu nyanyi, gitu. Itu skill saya. Orang lain tahu nggak? Orang lain tahu, berarti itu area hijau. Tuh ya, area yang open, semuanya tahu. Jadi udah bukan rahasia, itu udah uh, ya personal branding kamu udah dapat gitu. Orang tahu gitu bahwa kamu adalah orang kayak gimana. Orang tahu bahwa elemen tuh memang produk untuk cowok gitu, target marketnya. Itu open and free area gitu ya. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan blind spot atau blind area gitu. Blind area itu adalah ketika orang lain tahu tapi lu nggak nyadar, lu nggak tahu, lu buta gitu. Nah, ini tuh bisa jadi sesuatu yang baru nih, insight yang baru, arah yang baru kemana kamu bisa bangun personal branding kamu, ya kan? Gitu. Karena kadang-kadang kita nggak nyadar, gitu ya, kita nggak lihat
apa namanya potensi yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah daerah yang hitam, gitu ya, hidden area gitu. Ini yang orang lain tidak tahu tapi kamu tahu, tapi memang kamu nggak nyaman untuk kamu share itu. Mungkin orang lain nggak bisa terima atau saya belum siap untuk share itu, yaitu hidden area. Which is nggak apa-apa, gitu. Ya, which nggak apa-apa. Tapi menurut saya ketika hidden area itu memang berguna buat orang lain, kenapa nggak dipindahin aja ke yang hijau sih? Gitu ya, ketika itu berguna. Tapi ketika memang itu nggak berguna, malah membuat kamu apa namanya, malah merusak personal branding misalnya gitu, atau malah membuat daerah abu-abu gitu misalnya, ya better kamu simpan dulu karena nggak semuanya kamu harus share kok. Ada yang namanya personal area, ada yang namanya privacy, ya kan? Nah, yang keempat ini adalah misteri ilahi, unknown area, gitu yang belum terungkapkan. Tapi one day akan terungkapkan tergantung waktu. Sejalannya waktu, sejalannya masalah, sejalannya pengalaman, sejalannya edukasi, sejalannya intinya sejalannya waktu lah, itu pasti akan keluar gitu. Jadi yang orang lain tidak tahu, saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Tapi itu nanti akan bisa keluar gitu sendirinya, antara nanti dia keluarnya ke area hitam atau ke area orange. Jadi antara orang lain yang tahu duluan, ternyata kamu bisa ya kayak gini, udah nggak jadi anon lagi dong gitu. Atau mungkin ya akhirnya kamu tahu bahwa ternyata aku seperti ini ya gitu, aku menyadari bahwa aku kayak gini ya, tapi hitam. Jadi area yang memang, tapi aku kayaknya nggak bisa share ini ke orang lain gitu, karena aku mungkin masih ragu atau aku nggak nyaman share ini untuk orang lain gitu, ke open area ya. Nah, ini salah satu tools sebenarnya untuk teman-teman tahu. Nah, personal branding adalah daerah hijau. Ya, itu personal branding yang sudah kuat adalah nomor satu. Jadi yang semua orang sudah tahu, ketika semua orang sudah tahu, yaitu personal branding kamu. Kamu tahu, happy, nyaman, dan orang lain tahu, dan orang lain juga mengakui itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah time to reinvent yourself. Ini adalah saat dimana kamu akhirnya ketika udah tahu startnya, di sini kamu akhirnya kamu build gitu ya, kamu lakukan sesuatu gitu, make relevant adjustment gitu. Sekarang saatnya adjustment. Oh, ternyata aku bagusnya di sini nih gitu. Berarti lihat gaps-nya. Oke, aku mau improve itu dengan education, atau mungkin aku improve itu dengan experience, banyakin ngomong di depan, banyakin nyanyi di depan gitu ya. Education misalnya aku ambil kursus gitu. Sama satu lagi adalah relationship. Ini yang aku kuningin, ini yang biasanya kita lupa. Bagaimana kita bisa fill gaps kita dengan relationship. Nanti kita lihat ya di belakang. Terus begin to act itu maksudnya adalah kita lakukan sesuatu. Karena kalau misalnya kita cuma planning doang, ya nggak akan kemana-mana gitu ya. Introduce yourself gitu. Buka diri kamu gitu bahwa oke, aku sekarang aku mau kursus ya. Sekarang aku lagi experience-nya, aku lagi ikutan apa namanya komunitas yang suka nyanyi ya gitu. Aku lagi volunteer untuk Natal di gerejaku. Aku lagi volunteer untuk acara 17 Agustus aku paduan suara. Experience, dan kamu bisa share itu. Introduce yourself gitu. Terus speak the language. Karena setiap orang punya language sendiri gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk speak the language gitu. Nanti kita lihat bagaimana kita menentukan bahasa kita. Dan jangan coba-coba untuk jadi orang lain gitu. Karena itu nggak akan nyaman buat kamu. Yang terakhir adalah share your story. Ini sebenarnya share your story ini ngomongin tentang storytelling, nah nanti kita akan lihat di belakang. Oke. Nah, ketika kita ngomongin relationship, penting buat kita untuk mengelilingi sekitar kita dengan personal board of directors gitu. Ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Apalagi untuk anak-anak muda yang dikit-dikit insecure, yang dikit-dikit quarter life crisis gitu ya, yang dikit-dikit bingung sama hidupnya dan overthinking, aku nanti kalau besar jadi apa, aku mau kuliah apa, aku mau ambil S2 apa. You need to find personal board of directors ini gitu ya. Apa itu personal board of directors? Itu adalah people you spend time with. Jadi orang yang kamu nyaman untuk kamu habisin waktu sama dia. Kadang-kadang waktu itu kayak nggak berasa aja, tiba-tiba oh udah jam segini ya gitu ngobrol sama lu gitu. Itu personal board of directors, dan orang itu nanti akan shape kamu untuk menjadi seseorang kayak gimana, karena dia kenal kamu dan kamu kok cerita sama dia, sama board of directors ini udah nggak ada tembok.
share apa adanya. Kalau lu kesel sama dia, apa lu tumpahin semuanya, marah lu marah gitu. Kalau lu happy lu happy, lu bilang bahwa gue hari ini gini gini, gue happy gini 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 gini, kayaknya aku mau ke sana. Kamu share vision kamu share apa namanya, planning kamu. Aku kayaknya mau ambil ini deh, aku mau ambil ini deh, gitu gitu. Nah, personal board of directors ini biasanya adalah orang yang dekat sama kamu, yang punya connection sama kamu, dan punya chemistry sama kamu. Dalam relationship ini itu ada yang namanya teman-teman bisa growing gitu, karena besi menajamkan besi, itu manusia menajamkan manusia yang lainnya. Teman-teman penting untuk memilih siapa personal directors teman-teman gitu ya. Nah, ini tuh biasanya kalau nggak orang tua, pacar, istri, suami gitu ya, atau pemimpin agama atau penatua agama gitu, biasanya yang kamu percaya untuk bisa melihat visi kamu ke depan. Orang tua kan juga dia tahu yang besarin kamu puluhan tahun dan belasan tahun gitu ya. Dia tahu kamu tuh karakternya apa, kekuatannya apa, dan kayaknya kamu cocoknya apa gitu. Dan dia mengamati pertumbuhan kamu gitu kan. Dulu kamu tuh kalau nggak kayak gini tuh kamu senang banget, kamu tuh sampai lupa waktu. Kalau kamu kayak gini kayaknya kamu cocok deh kalau kamu kerjanya ini, kamu bagus deh kalau kamu ambilnya kuliahnya ini gitu. Dan doa orang tua itu biasanya, dan restu orang tua itu biasanya bener sih. Gitu biasanya ya. Atau bisa juga teman kerja atau atasan kamu yang kamu percaya gitu ya. Itu bisa jadi personal board of directors yang mengarahkan gitu ya. Kalau dalam perusahaan, directors ini adalah ketika kamu present report gitu ya. Ini pencapaian kami, planning kami mau seperti ini. Nah, biasanya dia yang akan ngarahin. Oke, kalau kamu pencapaiannya segitu, terus nextnya apa? Kamu mau nggak ke sini? Kenapa kamu pilih yang itu? Kenapa nggak pilih yang ini? Gitu. Itu directors biasanya gitu. Jadi dia bantu untuk mengarahkan strategiknya, arahan brand kamu kemana gitu. Contoh kayak misalnya Almen, gini gini gini, kita selama ini kalau kita ditanya kenapa kamu nggak pakai Almen, oh iya kan saya nggak nge-gym gitu. Nah, dari sini kita mau coba untuk expand nih, olahraganya nggak cuma gym gitu. Kita hadir di tempat-tempat olahraga nggak cuma di gym, dan iklan-iklan kita nggak cuma di gym gitu. Oke, directorsnya akan kasih arahan gitu. Oke, olahraganya apa gitu. Sekarang kayaknya lari lumayan ini ya gitu. Kenapa kamu nggak ke lari gitu? Kenapa kamu nggak ke olahraga sepeda? Kenapa kamu nggak ke olahraga renang dan sebagainya? Mereka kasih beberapa apa namanya, gambaran helikopter view-nya gitu. Biasanya orangnya lebih berexperience gitu kalau yang personal board of directors gitu. Nah, sekarang coba direnungin gitu. Teman-teman yang ada di sini semuanya ada totally sekitar 20-an orang ya gitu. Kalian udah punya personal board of directors nggak? Gitu. Kalau belum, penting untuk tahu gitu ya. Saya bisa growing dalam hidup saya juga karena saya punya beberapa personal board of directors gitu. Ya, teman-teman, dalam karir saya punya personal board of directors, dalam life gitu, dalam hidup saya punya personal board of directors gitu yang nentuin step hidup saya gitu, memilih pacar gitu, terus memilih kerjaan kalau tadi karir, terus dalam percintaan itu juga karena perlu personal board of directors gitu ya, dan lain sebagainya, ada banyak hal gitu ya. Financial mungkin perlu personal board of directors. Dan ketika kita ngomong tentang relationship, kita ngomong tentang collaboration. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kita memang punya superpower. Kita dititipin Tuhan dengan skill dan strength gitu, ya. Dan kita bisa melakukan banyak hal gitu. Tapi I to the power of we, ketika kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang banyak, dengan orang lain gitu ya, maka powernya akan raise exponentially dari kekuatan of we itu tadi. Ya, dari apa yang mereka punya juga. Ketika apa yang kita punya dan apa yang mereka punya gabung, tim, network, gitu-gitu, itu akan semakin gede impact-nya, akan semakin luas komunikasinya, dan membangun brand kamu itu juga akan lebih bagus. Growing secara network, growing juga secara personal kamu. Gitu. Ya, growing juga secara exposure. Karena kalau kita ngomongin tentang personal branding, kita ngomongin branding, kita ngomongin exposure. Gitu. Siapa ya tadi, kayak nyebar undangan gitu ya, sebanyak-banyaknya kalau bisa tuh orang tahu bahwa gue tuh punya ini loh, kalau kalian butuh bantuan di situ, just let me know gitu. Tapi gimana caranya orang tahu kalau kita nggak punya reach dan exposure yang gede gitu. Dan bahkan untuk menanamkan sesuatu ke benak orang lain itu butuh frekuensi. Makanya nanti kita lihat ada persistence, ada konsisten, ada persistence juga itu di situ ya.
Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa menjalankan branding atau personal branding tanpa bantuan people. Gitu ya. Tidak bisa kalau kita tidak melibatkan people, kita tidak melibatkan orang lain. Pertama, kamu kan mau menancapkan sesuatu persepsi ke mana? Kan pasti bukan ke burung kakak tua dong, ya kan? Kamu menanamkan persepsi kamu itu kan ke benak orang, benak people. Jadi kamu butuh people di sini. Kamu harus melibatkan people gitu ya. Terus kamu juga butuh orang lain juga untuk bantuin kamu karena manusia itu bukan apa namanya manusia adalah makhluk sosial gitu ya. Jadi dia akan dapetin energi. Terus dia nggak hanya dapetin energi ya, tapi dia juga butuh orang lain sebenarnya untuk apa namanya menjalani hidupnya dia, termasuk strengthen and amplify your message. Sorry, your skill gitu ya. Terus membantu membentuk reputasi kamu. Ketika saya bilang saya suka nyanyi dan saya bisa nyanyi dan saya pengen membantu dengan apa yang saya punya dengan my voice gitu dengan suara saya. Ketika saya kolaborasi dengan orang, misalnya saya nyanyi sama misalnya ini ya, saya nyanyi cover bareng sama Tulus gitu. Itu kolaborasi ya. Tuh, relationship dong sama people. Saya nyanyi sama Afgan misalnya. Ya, even saya cuma nyanyi satu kalimat aja depan terus selanjutnya dia gitu. Atau dia nyanyi saya suara duanya gitu misalnya gitu. Itu akan naikin reputasi kamu, ya kan? Itu akan naikin network kamu yang tahu kamu bisa nyanyi, nggak cuma followers aku doang tapi followersnya dia juga tahu bahwa oh ini anak suaranya lumayan ya gitu, oh dia bisa nyanyi ya gitu. Next time kalau gue nggak bisa bayar Afgan gue bisa bayar dia lah gitu. Misal ya ini misal doang nih gitu ya. Jadi nggak ada ruginya kalau misalnya kita bisa memilih dengan tepat, ya nggak ada ruginya. Tapi ingat, ketika kita bisa memilih dengan tepat siapa kolaborasi kita dan siapa allies kita, dan ada connection yang kita trust sama dia, yang win-win solution gitu ya sama mereka. Oke, ada yang namanya network intelligence gitu ya. Ya, kalau misalnya dulu LinkedIn itu bisa ada first connection, 2 degrees connection, sama ada 3 degrees connection. Misal teman saya di LinkedIn itu 334, ya memang yang langsung intens 334 direct gitu ya first connection. Tapi teman kita itu 334 kan punya teman ya, itu bisa sampai 84.000. Ini aku bilang tadi eksponensial. Dari 84.000 kan punya teman lagi ya. Itu yang 3 degrees itu bisa sampai 3 juta orang gitu ya. Jadi dari kamu hanya share ke message kamu ke 334, ada kemungkinan mereka akan share ke teman-teman mereka ke 84 itu, dan ada kemungkinan one day mereka akan share juga di 3 juta orang. Share message kamu. That's why social media itu penting banget ketika kita mau membangun branding pada zaman-zaman now ya, zaman-zaman sekarang gitu ya. Kalau kalian tidak punya social media, biasanya agak lama untuk membangun personal branding karena kamu nggak tahu trennya orang yang butuhin apa dan kamu nggak tahu start kamu kayak gimana gitu. Ketika kamu posting apa kan orang bisa komen tuh di situ, kamu bisa bacain komennya gitu. Itu kan introspection sebenarnya, membantu kamu introspection, membantu kamu juga untuk reach orang lain gitu ya. Jadi showcase kamu juga gitu untuk orang tahu siapa kamu dan kamu tuh bisanya apa, skillnya apa, strengthnya apa, dan kamu seorang yang seperti apa. Ya, that's why connect, communicate, and collaborate gitu ya. Improve your visibility. Ya, ketika kamu bilang, saya jualan elemen ya, tapi orang nggak bisa lihat elemen ada di mana ya. Saya nggak bisa cari elemen ada di mana ya. Ya gimana dia bisa menikmati elemen? Sama ketika kita bilang bahwa aku bisa nyanyi ya, tapi kita nggak pernah tunjukin itu gitu ya di sosial media ataupun dimanapun itu, ya orang nggak akan tahu gitu kalau kamu eksis dan kamu bisa untuk nyanyi, kalau skillnya nyanyi, termasuk kalau sport nutrition, termasuk kalau misalnya branding gitu. Misalnya saya punya apa namanya passion dan saya suka sharing di situ, ya kan? That's why connect, communicate, and collaborate itu penting. Ya, ini yang teman-teman apa cara untuk kita membangun personal branding kita dengan menggunakan apa yang kita punya. Nah, ini ketika kita ngomongin tentang bagaimana akhirnya kita communicate, kita punya language yang tadi bilang ya. Jadi ada brand tone of voice, ada brand symbols, ada brand story gitu. Ada beberapa hal yang orang akan nancep banget di benak kamu, tergantung dari ketika kamu mau dibilang bahwa kamu ramah gitu ya, ketika kamu mau dibilang bahwa kamu maskulin, itu bahasa-bahasa voice yang digunakan, simbol-simbol yang digunakan, warna, termasuk story, itu penting banget untuk generate. Teman-teman buat itu gitu untuk teman-teman branding gitu ya.
Orang nggak punya banyak waktu, orang nggak punya banyak waktu untuk baca sesuatu yang panjang banget. Kalau bisa tuh concise gitu, yang singkat, padat, dan jelas, tapi orang tahu bahwa oh ternyata dia bisa ini. Nggak usah terlalu panjang dan bertele-tele gitu. Nah, itu di brand story. Di brand symbols ya, gunakan simbol-simbol yang unik, yang belum pernah orang pakai gitu, atau jarang orang pakai gitu ya. Dan yang kamu banget lah. Tuhan itu menciptakan di dunia ini satu pun tidak ada yang kembar. Gitu. Orang kembar pun bisa punya hobi yang berbeda. Bisa punya karakter yang berbeda. Satu mungkin sukanya olahraga ekstrim, satunya lagi sukanya musik gitu ya. Padahal mereka kembar gitu. Ya, jadi di dunia ini tidak ada yang sama-sama plek-plek ketepluk, gitu nggak ada. Pasti akan ada keunikannya, dan gunakan keunikan itu sebagai brand kamu. Oke. Nah, ini contohnya misalnya Starbucks gitu, sama satu lagi contohnya adalah XX1. Kita coba lihat bedanya ya, teman-teman. Bentar, ini kayaknya aku belum sharing voice. Wait. Aku share sound dulu. Oke. Hai Kak, boleh Kak pesanannya? Untuk ukuran apa? Kita ada tol grande sama venti. Nggak mau diupsize aja Kak, dari grande ke venti cuma nambah 5.000 loh. Oh, enggak ya? Atau ada penambahan whipped creamnya Kak? Ada ya. Itu aja Kak pesanannya, nggak mau cobain cake-nya nih, kita ada 2 varian rasa baru loh. Nggak mau coba? Oh enggak ya. Maaf Kak, atas nama siapa? Kak Dini ya. Kak Dini totalnya 58.000, kakaknya punya member Starbucks? Oh enggak ya. Nggak mau sekalian buat Kak? Pembuatannya mudah loh, dan gratis. Ah enggak ya. Atau kakak ada line ad? Karena kita di line ad ada promo buy one get one. Oke kak, terima kasih. Mohon tunggu sebentar ya. Atas nama Kalani, atas nama Kalani. Ini Bisa XX1. silakan. Untuk film apa? Yang jam berapa? Untuk berapa tiket? Hijau yang kosong di sini layar, ingin duduk di mana? Untuk 2 tiket ya, untuk film Cinta Monyet yang jam 14.00 di 4 dan 5A di Studio 3 150, pembayaran dengan cash atau debit. Ya, jadi bedanya apa nih antara Starbucks sama XX1? Apa yang teman-teman rasain? Apa persepsi teman-teman begitu lihat bahasa, mood and tone mereka gitu ya, logo, simbol yang mereka tampilkan, feel-nya gimana tuh Starbucks sama XX1? Beda nggak? Terus kalau beda, bedanya apa? Itu boleh di chat, atau mungkin boleh juga XX1 lebih formal, yes, Starbucks lebih ramah, XX1 elegan. Ya, Starbucks, kalau Starbucks lebih anak muda, Starbucks lebih friendly. Hmm, ada lagi? Thank you, Priska, thank you, Elga, thank you, Wiwit. Apalagi ya, Radit, Starbucks dinamis, agak oke, thank you, Radit. Ada lagi? Sound dan ciri khas pakaian. Ya, benar, Yos. Nice. Bisa dapetin itu ya. Starbucks lebih oke. Oke, benar. Auranya juga beda. Auranya kayak gimana nih? Aura apa nih, Radit, yang beda nih? Coba describe aura yang kamu maksud beda itu apa? Auranya tuh kayak gimana ya? Kayak kalau Ya. Starbucks itu kan lebih yang apa sih? Youth, cheerful gitu kan, lebih yang very close, intimate gitu kan. Kalau Mhm. XXI itu lebih apa ya? Mereka lebih terkesan a little bit more luxurious than Starbucks gitu ya. Dan mereka menekankan kalau gue tuh punya kelas gitu loh. Oke. Itu sih. Oke. Oke. Nah, next question berarti dari teman-teman tadi udah bilang beda gitu ya. Teman-teman udah bilang tadi, udah bisa menjelaskan feel dan moodnya, dan di benak kita itu menerimanya berbeda gitu ya. Karena bahasa, simbol yang mereka set gitu ya, brand yang mereka set itu berbeda gitu. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? Sustainable Starbucks. Oke, nice. Dua-duanya sama bagusnya. Oke. Oke. Ya, bagus ya, target market. Nice. Ya. Oke, saya tutup. Thank you. Saudara, thank you Priska.
Thank you Iqbal, bagus semua sesuai dengan kekasan masing-masing gitu ya Radit. Sama katanya bagus target market ya. Udah sama bagus, thank you Radit. All good, thank you Jessica. Oke, alright, saya tutup dulu ya. Ya, jadi benar jawabannya gitu ya. Keduanya bisa bagus, bisa jelek gitu ya. Itu tuh tergantung dari target marketnya siapa. That's why know your followers itu penting gitu. Siapa yang butuh kamu itu penting gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan bahasa kita. Dan biasanya kita akan kebentuk siapa followers kita dengan kita share genuine. Ketika kita dengan genuine kita share mood and tone kita gitu ya teman-teman. Ketika kita mau share tentang misalnya tentang tadi personal tentang sport nutrition, maka orang-orang followersnya itu pasti akan yang mendekati kita atau yang akan banyak nanya-nanya itu adalah orang-orang yang personanya adalah orang yang suka olahraga, yang concern terhadap nutrition, gitu ya, yang mau bentuk badan, gitu-gitu. Lebih ke situ yang punya penyakit khusus misalnya, gitu. Tentang penyakit khusus atau butuh nutrisi khusus, gitu ya, punya alergi khusus tapi dia tetap olahraga, gitu. Atau dia mau tanding misalnya dan butuh nutrition khusus, gitu. Dan kita tahu audiens kita, maka kita akan semakin bisa gitu ya, semakin bisa membentuk branding kita untuk membuat mereka lebih puas, membuat mereka lebih happy, membuat mereka jadi lebih bisa menikmati apa yang kita punya dengan dengan lebih happy gitu ya. Gitu. Nah, bahkan yang penting sebenarnya dari connect, communicate, dan collaborate adalah teman-teman harus pilih partner, memilih kolaborator dengan hati-hati ya. Pertama, cara berkomunikasinya harus sinkron apa yang kita mau komunikasikan dengan apa yang kita tunjukkan, fotonya, simbolnya, warnanya, bahasanya. Dan kita bilang mau tentang kesehatan gitu ya, dan kita mau membranding diri kita dokter, concern terhadap nutrisi, concern terhadap kesehatan. Ya, saya posting saya lagi olahraga, saya posting saya bawa buah gitu ya, makan buah, saya pakai seragam dokter gitu-gitu ya. Tapi begitu kita ngerokok, maka health itu akan benar-benar jatuh. Ini nggak sesuai, ini nggak sinkron gitu. Nah, ini bisa menyakiti brand. Gitu. Ini menyakiti personal brand teman-teman. Karena nggak sinkron nih apa yang teman-teman mau bangun dengan apa yang teman-teman mau tampilkan gitu. Ketika tadi misalnya Starbucks mau bilang tentang fleksibel, muda gitu ya, yang lebih fun gitu-gitu, tapi kita sangat-sangat SOP, ya nggak nemu tuh, nggak kerasa gitu orang-orang kalau fun-nya tuh nggak dapet. Orang kamu tadi mau nonton film apa gitu, mau pesen kopi apa, misalnya lu bayangin gitu, orang nggak akan ngerasa fun-nya gitu, nggak akan ngerasa fleksibelnya gitu kan ya. Terus seragamnya bener-bener yang kayak rapi, kayak pramugari gitu, mana ada fun-funnya kayak gitu ya, nggak sinkron gitu ya. Sebaliknya ketika XX1, sebenarnya XX1 ketika dia mengkomunikasikan itu, dia lagi mau ngomong tentang quality. Dia mau jaga SOP-nya dia di semua XX1 itu sama dan kualitinya bagus dan premium gitu. Ya, itu adalah bioskopnya. Indonesia itu bioskopnya cukup bagus. Kalau teman-teman ke tempat-tempat di luar negeri yang SOP itu sebenarnya memang eksekuensi. Eksekuensi itu bagus banget. Nah, SOP-nya gitu, kualitinya, premiumnya yang dia jaga gitu. Ya. Nah, ketika kita mau ngomongin tentang quality dan premium dan SOP itu, ketika kita mau ngomong tentang expertise gitu, terus tapi kita terlalu fun, kita terlalu ketawa-ketawa gitu ya, terus kita selengean bahkan salah sebut nama, salah sebut tempat misalnya gitu, ya terus buat bercandaan, kita nggak akan dapetin premiumitasnya gitu, ya kan? Gitu. Mungkin bukan premiumitas sih, tapi lebih ke SOP menjaga quality gitu. Ya. Itu yang kita harus sinkron. Nah, aku mau share satu yang mungkin ini juga sesuatu yang teman-teman harus perhatikan kenapa kita harus pilih juga kolaborator adalah tentang collaboration principle. Tadi I to the power of we ya. Dan ketika kita ngomongin tentang we itu ngomongin tentang aku, I, dan ngomongin tentang you, others gitu, kolaborator gitu. Dalam marketing kita punya yang namanya 4P. Kita punya produk gitu, yaitu diri kita sendiri kalau misalnya personal branding ya. Kita punya price gitu ya, positioning gitu ya, image gitu ya, positif atau negatif, harga diri gitu ya.
image yang bagus atau enggak gitu ya, itu tentang price gitu ya, value diri kita. Terus ada yang ngomongin tentang apa namanya, place, itu satu lagi adalah price gitu. Intinya ini 4P marketing yang membentuk diri masing-masing orang. Setiap orang itu punya value-nya, punya produk atau service yang ditawarkan gitu ya. Terus mereka punya followers place, mereka distribusi mereka sendiri-sendiri. Ada yang kuat di online, ada yang kuat di offline, ada yang kuat di TikTok, ada yang kuat di Instagram, ada yang kuat di Twitter gitu ya. Ada yang kuat di anak-anak muda, itu place-nya beda-beda gitu ya. Dan ada juga promotion, ada yang komunikasinya caranya selengean, ada yang promotionnya adalah dengan mereka caranya macam-macam lah, cara mereka mempromosikan atau mengkomunikasikan. Promosi itu biasanya ngomongin tentang mengkomunikasikan produk mereka ke orang lain, menawarkan jasa atau menawarkan diri mereka ke orang lain, caranya berbeda-beda. Intinya adalah yang di pangkat atas tidak boleh minus. Itu intinya yang dipegang. Ketika kita berkolaborasi, jangan berkolaborasi yang bisa menarik kamu sampai kamu minus. Gitu ya. Jadi kalau bisa itu yang plus gitu, yang dua-duanya ketemu gitu. Ya, image sama image-nya value-nya satunya positif gitu, tapi satunya value-nya benar-benar yang kayak jauh gitu value-nya. Satunya value-nya sehat banget gitu ya. Tapi satunya lagi value-nya minum-minuman, diskotik, dugem gitu-gitu. Itu tuh ketarik banget, itu minus hasilnya. Karena ketarik kamu. Dianya minus, kamunya juga minus. Gitu. Karena tidak di kubu yang sama dan tarik-tarikan. Itu minus gitu ya. Gitu. Nah, kalau bisa gitu, teman-teman, justru kolaborasi ini yang hasilnya bisa plus. Gitu. Memang ada faktor X gitu ya. Faktor X itu faktor X, ada yang namanya faktor hoki, ada faktor yang di luar kita nggak bisa kontrol saat kita melakukan kolaborasi. Gitu. Tapi yang prinsip yang paling gampang dalam benak kita adalah ketika kita melakukan kolaborator, kalau ada orang yang ngajak kamu berkolaborasi, pikirin dulu nih gitu, win-win solutionnya. Dia dapat apa, saya dapat apa gitu. Terus saya bisa gimana gitu. Misalnya saya sama Afgan, misalnya saya mau nyanyi sama dia. Kenapa dia harus kolaborasi sama saya? Dia bisa dapetin apa dari saya? Plus atau minus di dia. Gitu. Kenapa aku harus memikirkan dia plus atau minus? Karena nanti pengaruh bahwa kita berkolaborasi, kita pengen orang itu puas, nggak ngomongin kita. Terus bisa balik lagi kolaborasi lagi. Sustain gitu, nggak one hit gitu. Dan dia pun punya word of mouth, lu kalau kerja sama dia, saya tuh enak loh gitu, berkolaborasi sama dia tuh enak loh, dia tuh orangnya gini. Harus positif, dia harus dapetin sesuatu. Oh, ternyata dia pengen supaya apa namanya, dia dapetin followers gue juga misalnya, atau dia pengen dapetin value bahwa dia pengen juga membangun talenta-talenta yang memang masih belum kelihatan, potensial orang-orang yang masih potensial, dia orang yang sangat humble, dia pengen dilihat seperti itu misalnya gitu. Ya, it's good gitu. Value saya juga lumayan gitu kan. Karena saya bukan yang orang yang bisa-bisa banget, tapi dia mau bantuin saya dan saya bisa speak up. Wah, Mas Afgan ini banget ya, apa namanya, rendah hati banget gitu. Dia mau bantuin saya, dia mau gini, dia dapat apa yang dia mau gitu kan. Nah, kolaborasi itu hasilnya positif. Tapi jangan sampai hasil kolaborasi itu negatif. Karena ketika itu negatif, dia akan drag kamu turun, yang merah tuh, itu malah akan menjatuhkan kamu benar-benar jatuh banget. Kedua belah pihak. Gitu ya, bisa jadi kedua belah pihak, tapi biasanya yang paling kerasa ya kamu lah gitu, kitanya gitu ya. Ketika kita di kekuatan kita, sampai apalagi yang kita misalnya kita brand baru atau kita lagi bangun sesuatu yang baru ya, kalau bisa yang positif, jadi bisa eksponensial ya. Jadi efeknya, ingat, efek dari kolaborasi adalah eksponensial, tapi eksponensialnya ketika kita salah dalam berkolaborasi, kita bisa ke drag turun, menjatuhkan semua brand kita, bahkan bisa krisis gitu ya, bahkan diomongin orang soalnya gitu ya, karena nggak sesuai apa yang kita janjikan. Karena brand itu butuh integrity. Ketika lu ngomongin kayak gini ya lu jalaninnya kayak gimana gitu, ada integrity gitu, ada brand promise yang kamu harus penuhin. Nah, ini yang terakhir, yaitu tentang maintain, teman-teman. Kita ketika kita ngomongin tentang maintain, kita akan merasa bahwa kalau maintain ya kita harus pertahankan itu tetap sama, karena namanya juga maintain gitu. Popular advice adalah kita biasanya kita harus punya plan 10 tahun ke depan gitu, dan kamu harus punya plan tentang 10 tahun ini kamu mau bawa diri kamu kemana. Nah, ini yang saya bilang, saya juga kurang setuju dengan ini. Kenapa? Karena pandangan ini menganggap bahwa dunia itu statis. In fact, itu pada dasarnya, pada nyatanya, kenyataannya itu dunia ini selalu berubah. Tiba-tiba besok kita nggak tahu, besok tiba-tiba ada yang namanya COVID.
dari yang kita tiap hari kerja tiba-tiba harus kerja di rumah. Itu sesuatu yang berubah drastis gitu. Dan itu akan selalu berubah. Ya, ada bencana tiba-tiba ada polusi debu banget gitu. Ya, dan lain sebagainya lah. Ada banyak perubahan-perubahan dalam dunia ini. Tiba-tiba ada di Jakarta ada KTT, jalan semua berubah, macet dan lain sebagainya. Itu merubah kita juga gitu. Jadi ada banyak hal yang kita bisa yang kita tidak bisa prediksi gitu ya, tapi kita tetap harus menyesuaikan diri supaya kita tetap relevan. Intinya adalah message yang kita harus sampaikan itu harus sama. Nih, dan supaya kita juga bisa berubah. Ya dong, kita bisa jadi diri kita jadi bisa lebih baik gitu ya. Atau mungkin kita bisa punya masalah, kita bisa berduka. Kita bisa kita nggak mood untuk ngerjain sesuatu dan bangun, atau kita bisa sakit hati, kita bisa dikecewain sama followers kita bisa dikecewain sama orang lain gitu. Ada negatif-negatif komen yang membuat kita down, ya kita change gitu ya. Terus ternyata market competition gitu ya, melihat ternyata tiba-tiba ada orang yang mengkomunikasikan hal yang sama dengan kita gitu. Kita mulai harus cari apa sih sebenarnya bedanya kita dengan mereka. Dan world change kan, maksudnya kondisi dunia ini juga berubah. So kita tetap harus adjusting. Kita selalu harus menganggap bahwa diri kita adalah permanen beta. Permanen beta mindset ini artinya adalah think of yourself as a work in progress. Kalau teman-teman punya aplikasi yang aplikasinya masih beta, itu artinya adalah aplikasi itu masih butuh feedback banyak untuk bisa diimprove. Sama, kita juga ketika kita maintain personal branding kita, jangan merasa bahwa itu personal branding yang paling pas dan nggak bisa di-upgrade lagi. Ya, ketika kita bilang bahwa saya penyanyi, ya udah, memang saya harus mempertahankan saya penyanyi gitu ya. Tapi ternyata sekarang itu ada banyak beberapa lagu yang seperti apa gitu ya. Terus collapse-nya dengan orang-orang yang kayak gimana, ternyata tools-nya ada macam-macam, editnya macam-macam, sound itu mic-nya macam-macam, teknologinya macam-macam dan lain sebagainya gitu. Itu tuh harus update juga gitu. Ya. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk teman-teman punya mindset ini. Jadi invest in yourself every single day. Itu cara kita memaintain personal branding kita. Ya, flexibly persistence. Ini kita selalu harus beradaptasi dengan dunia ini. Tapi ingat bahwa tujuan kita satu, kita mau menyampaikan message-nya apa. Oh, saya mau undang orang untuk orang jadi lebih sehat. Oh, saya mau undang orang untuk orang lain juga bisa terhibur dari suara saya. Tapi caranya itu bisa macam-macam. Ya, the path isn't always linear. Jadi ada banyak cara untuk menuju ke sana dan dunia ini selalu berubah gitu ya. Kita selalu cari dan kita harus agile, kita harus gesit dan kita harus fleksibel. Ya, kita harus bisa belok kanan, kita harus bisa belok kiri, kita harus bisa menggunakan ini, kita harus belajar hal yang ini, kita harus belajar yang ini, belajar yang ini untuk bisa terus nyampein message itu. Untuk bisa terus orang lain dihibur melalui suara kita. Untuk orang lain bisa jadi sehat melihat kita atau dengan ilmu yang kita punya, sport nutrition namanya kalau saya. Gitu. Ya. So, jangan lupa untuk selalu ada experimentation gitu ya. Karena kadang beberapa hal baru kayak tadi teman-teman bilang muncul dari experience gitu ya. Ternyata saya cocok ya, ternyata saya begini, ternyata komennya banyak gitu. Eksperimen gitu, nggak apa-apa. Gagal, it's okay, itu wajar gitu ya. Teman-teman gagal ya, tinggal siap ke arah yang lain. Harus fleksibel tadi. Gitu ya, dan itu nanti akan emerge dengan sendirinya identity itu dan pertahankan identitinya ketika udah. Dan yang terakhir adalah be yourself gitu ya, karena everyone else is already taken gitu. Jadi jangan ngikut orang karena replika. Yang namanya replika, yang namanya barang KW itu selalu less valuable. Ketika kita mau niru orang lain, value kita akan turun. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau baca tadi materi-materi yang tadi saya masukin itu semuanya saya ambil dari beberapa buku ini. Jadi ada Me 2.0 gitu ya, tentang the new you lah intinya. Terus ada the start of you, jadi bagaimana kita membangun diri kita gitu ya, adapt, take risk, grow your network, transform your career. Itu ada di sini. Terus ada reinventing you gitu ya, sama ada the brand culture, ini lebih ke personal branding dan bagaimana kita build branding kita. Itu kurang lebih 5 menit ternyata waktu saya menyampaikan ini. Tadi saya targetnya 1 jam, ternyata ini jam 8:05. Saatnya untuk kita tanya jawab, berarti balikin lagi ke Felix. Thank you very much teman-teman. Wow, udah langsung ada yang nanya. Wow, Priska Maya Putri. Oke. Oke, kayaknya Om Felix baru ini perjalanan ya, masih. Tapi nggak apa-apa, aku bakal
banyak estafetin yang nanya. dari Om Felix ya, Mas Y. Ya, Nah, oke thank you, guys. Bri. Jadi sekarang kita udah masuk ke sesi Q&A. Wow, ternyata udah ada 3-4 yang raise hand. Oke, aku mulai dulu ya, Mas Y. Yang pertama tadi ada dari Kak Priska, betul ya? Nah, Kak Priska, boleh silakan pertanyaannya. Boleh on mic ya. Oke, makasih Mas Bri. Ko Jess, keren banget materinya. Aku dengerin dari tadi. Pertanyaan aku sih as simple ya. Aku sebagai fresh graduate, aku tadi tuh notice Ko Jess itu backgroundnya teknik kimia, terus ke marketing. Dan bisa benar-benar grow up di marketing. Nah, pertanyaan aku, gimana sih Ko Jess itu bisa menemukan passion-nya hingga bisa, karena utama dari branding itu kita menemukan dulu siapa kita, baru kita bisa mendeliver ke orang siapa kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih kita menemukan itu, dan apa sih tantangan terbesar Kojes bisa menemukan itu dan membrandingnya sampai sejauh ini? Itu sih. Bagus banget pertanyaannya, Oke, Priska. langsung dijawab aja boleh, Mas Y? Boleh. Atau kalau nggak kumpulin aja, Bri, dulu. Oh gitu? Mm-mm. Oke, Nggak apa-apa. siap. Oke, tadi satu pertanyaan dari Kak Priska. Next ada dari Radit. Halo, Radit. Hai, oke, Oke, suara. your turn. Hai, Radit. Hai, thank you Kak Bray. So, Kojes, thank you so much buat sharingnya. Meskipun tadi lebih 5 menit, tapi insightful banget. Jadi kayak nggak berasa aja gitu. Sebenarnya sih pertanyaan aku gini, kita itu kan, especially aku ya gitu, karena aku kerja di ibaratnya sih di sebuah perusahaan multinasional gitu, dan kadang ada momen di mana yang aku bener-bener I cannot truly be myself gitu loh, karena tuntutan apa namanya profesionalitas gitu ya, dan tuntutan value perusahaan gitu. Gimana sih cara menghadapi obstacle-obstacle yang kayak gitu gitu, dan juga banyak nih orang yang ibaratnya udah sangat-sangat otentik gitu. Mereka emang mungkin mereka being loud, being socially sociable gitu ya, bener-bener yang social butterfly banget. Tapi orang-orang menangkap kesan kalau mereka itu fake gitu. Nah itu gimana sih cara untuk supaya kita tuh tetap bisa jadi diri kita sendiri, meskipun orang tuh ya udah bilang kita kesannya fake gitu loh. Padahal kita tuh nggak gitu gitu loh. Itu sih Oke. sebenarnya. Pertanyaan bagus, berarti ada dua dong ya Iya, pertanyaannya. ada Radit. dua. Thank you. Oke. Oke, thank you Radit. Mau dijawab dulu, Mas Y? Dua dulu. Satu Oke, lagi boleh. satu lagi Tahan ya. aja deh. Oke. Satu lagi tadi dari Rifki. Rifki, monitor. Halo, apakah sudah Oke, your dengar? turn, silakan. Oke, mungkin aku minta 2 pertanyaan boleh gak? Ngasih 2 pertanyaan boleh gak? Boleh. Boleh dong. Nanti Tiga aku juga lihat apa? waktu kan, nanti kita lihat Boleh, waktu. Karena ini mau ditampung dulu supaya kalau bisa semuanya kejawab. Oh, oke. Yang pertama kan tadi aku sempat notice ya kalau kakak ngomong apa sih yang zona merah ya. Terus kalau nggak salah kayak teman kita ngasih tahu kalau kita tuh sebenarnya bisa mampu tapi kita nggak bisa nge-explore gitu lah. Nah, itu kayak yang aku alami banget Kak. Kayak aku setiap kali aku berada di zona merah kayak teman aku ngasih tahu, aku pengen merubah zona itu ke zona yang hijau atau zona apa itu kayak selalu kayak gugup atau struggle gitu loh Kak. Kayak nggak berani banget. Terus juga, nah itu aku bingung cara ngadepinnya gimana. Terus juga ini pertanyaan kedua, kayak branding aku sama profesi aku berbeda jauh banget Kak. Sama apa yang aku jalani gitu loh Kak. Kayak berbanding terbalik 360 derajat deh. Nah, bagaimana kayak mengimbanginya sih Kak? Gitu sih. Oke. Oke, itu nice question sih, Rifki. Wow, Oke. pertanyaannya keren-keren ya. Betul. Lanjut, ada satu lagi, Mas Y. Boleh, Yosa ya. Oke, satu lagi Osa. Osa, Oke, monitor. Halo, Oke, your turn. selamat malam. Thank you buat kesempatannya, Mas Bray. Dan juga Kojis, thank you buat pengetahuannya, knowledge-nya jadi tentang personal branding ya. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya, jadi saya kalau bagaimana cara menyikapi kita, misalnya orang-orang melihat kita tuh personal branding-nya, oh ternyata bisa ini, bisa ini. Tapi sementara kita sendiri memang manusia itu makhluk yang tidak sempurna ya, jadi bisa aja memang dia expert di suatu bidang tapi dia belum tentu semua hal itu mengerti gitu loh. Jadi bagaimana kita meresponnya dengan hal seperti itu, begitu sementara personal branding yang melekat itu sudah ada pada diri kita gitu loh, pandangan-pandangan orang begitu loh.
Nah, terus ada sorry, ada satu pertanyaan lagi. Izin, kalau misalnya personal brandingnya ini ternyata ya tadi yang seperti di grafik itu, saya concern apakah bisa begitu suatu personal branding tuh yang reputasinya oh dia udah terlanjur ada suatu hal negatif terus bisa bangkit lagi begitu ya, untuk apa sih semacam memperbaiki image atau citra begitu, apakah bisa? Thank you. Wow, pertanyaannya bagus. Kayaknya nanti next saya harus tambahin beberapa slide untuk bisa menjawab pertanyaan dari Oke. teman-teman gitu ya. Ada satu lagi dari Jessica, tapi nggak apa-apa Jess, nanti dulu ya, supaya nanti aku nggak lupa. Tapi nanti Jessica masih bisa nanya. Aku siapin, sediain waktu nanti buat nanya, buat ngejawab pertanyaan Jessica. Gitu ya, aku jawab dulu satu-satu. Priska dulu ya. Gimana perjalanannya? Mungkin ini lebih sharing ke hidup gitu ya, sharing hidup saya gitu. Dan mungkin setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, belum tentu akan mirip seperti saya perjalanannya gitu. Kalau saya boleh cerita, sebenarnya saya memang lulus sebagai teknik kimia gitu ya, sarjana teknik kimia gitu. Sebelum lulus saya udah di book sama Nutrifood untuk kerja gitu. Tapi waktu, kalau boleh jujur, waktu itu saya nanya, saya waktu nanya, mereka job over saya gitu kan, eh, Ye, mau nggak kerja di Nutrifood? Hayo gitu. Jadi dia nembak saya, Nutrifood nembak saya lewat message Facebook dengan nanya kayak gitu. Aku bilang ini job offer ya. Itu job offering ya. Ya mau nggak kerja di Nutrifood? Hayo gitu. Aku bilang, ya mau lah, aku bilang gitu. Ya mau, tapi saya belum selesai nih kuliah gitu. Terus yang mulai ngobrol lah sama HR-nya, kayak ngobrol sama temen gitu sebenarnya pas itu. Aku sampai yang wow, ini perusahaannya unik gitu ya. Sangat menganggap kita sebagai manusia dan kayak temen gitu. Terus dia bilang, aku bilang, aku mau sih kerja, dan kebayangnya sih aku kerjanya mau jadi kerja di pabrik karena kan background aku teknik kimia gitu. Mostly pasti kalau kalian fresh graduate ditanya mau kerja apa, pasti yang sesuai sama background kan. Karena di situ nilai jual kamu kan. Karena di situ kamu belajar udah 4 tahun gitu ya. Ya itu yang saya bisa, yang saya pelajari tentang itu gitu. Jarang yang ketika ditanya kamu mau jadi apa, terus lompat dari apa yang kamu mau pelajarin gitu. Wihit enggak, wah nanti bisa share nih gitu. Ini termasuk yang jarang gitu. Nah, kalau saya waktu itu memang saya jawabnya ke situ, tapi dia bilang, wah posisinya nggak ada tuh yang di pabrik. Dia bilang itu masih belum ready. Adanya yang di sales or di marketing. Dan itu adalah pekerjaan yang saya paling hindari justru. Karena dalam bayangan saya, sales atau marketing itu nawar-nawarin produk sama barang gitu. Jadi saya kayak, tuh kayaknya sih nggak bisa ngomong deh. Saya anak teknik gitu loh. Terus suruh nawarin barang, aduh enggak deh. Aku kebayang kayak mbak-mbak sales gitu loh. Terus nawarin bawa brosur dan sebagainya, kayaknya nggak bisa deh gitu. Terus katanya, dia bilang, kamu coba dulu, apa namanya. Aku tanya ke mereka, emang aku cocok, aku bisa ya gitu, anak teknik gitu. Terus dia bilang, harusnya bisa sih gitu kan. Waktu itu soalnya saya ikutan Nutrifood Leadership Award, kalau sekarang namanya Nutrifood Leadership Award, kalau dulu namanya Leadership Scholarship yang Nutrifood adain. Dan jadi saya udah pernah attach sama Nutrifood. Dan waktu itu saya nanya, kan waktu itu aku ikut Nutrifood udah pernah kenal nih gitu, emang aku bisa ya jadi marketing gitu, aku bisa ya jadi sales gitu dari marketing, kayaknya kamu cocoknya bisanya lebih ke marketing, mau coba dulu nggak gitu. Ya udah, akhirnya saya coba gitu. Nah, pertama di sini udah ada unsur yang namanya autrospection gitu, bahwa orang lain bisa melihat dan dia lebih expert di HR gitu. Dia bisa melihat saya gitu, bahwa saya ternyata punya potensi itu. Tapi apakah benar atau enggak ya memang harus coba. Ada yang namanya eksperimen gitu. Ini tetap bisa nyoba gitu. Dan ketika kita waktu saya masuk itu, saya juga minta board of directors, ada koko saya gitu ya yang kerja juga sebagai HR di perusahaan yang lain, dan ada lagi orang tua saya itu, dan satu lagi dosen saya gitu. Dosen saya sih yang menentang sih, dia bilang marketing itu mah kamu bisa pelajarin sebenarnya gitu. Jadi harusnya gampang sih, tapi sayang apa yang kamu sudah pelajarin. Kalau bisa sih itu pilihan terakhir lah gitu. Tapi kalau nggak bisa, kalau misalnya memang itu satu-satunya yang ada dan kamu mau coba, ya saya juga dukung. Kamu pasti bisa kok, karena itu bisa dipelajarin. Marketing itu adalah ilmu yang paling bisa dipelajari tanpa kuliah, kata dia gitu. Kata dia ya gitu. Terus kalau orang tua saya, dia bilang dukung, karena dia bilang dari semua penawaran itu yang paling serius dan yang paling bagus memang si Nutrifood. Nah, satu lagi di perusahaan satu lagi HR gitu.
MJ, thank you. HR, dia bilang Nutrifoto tuh terkenal loh sama culture-nya. Dia bilang gitu dan orang-orangnya bagus-bagus dan itu ketat banget. Kalau kamu bisa masuk, kamu masuk aja deh. Dia bilang gitu. Nah, dari situ kan saya dapat banyak introspection gitu dan melihat dan aku nanya, kok emang bisa ya jadi marketing? Marketing kamu bayanginnya kayak gimana? Itu bukan orang-orang yang nawar-nawarin gitu ya? Enggak lah. Kamu sebagai apa? Marketing eksekutif. Nah, itu mah di kantor kerjaannya. Dia bilang justru kamu di situ akan ngelihat bahwa gimana produk ini bisa laku, market di Surabaya gimana, market di Bali gimana gitu, pasarnya seperti apa dan bagaimana berkomunikasi dengan gaya mereka, dia bilang gitu. Oh gitu ya, menarik juga ya gitu. Nah ternyata kita tuh kadang-kadang kan punya putar lagu sendiri di otak kita gitu. Ketika kita hanya introspection, kita hanya punya persepsi sendiri di otak kita yang which is belum tentu itu benar gitu. Ya tidak sepenuhnya benar mungkin. Tuh. Makanya kita butuh introspection gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya kenapa akhirnya perjalanan bisa akhirnya menerima marketing, ya gara-gara saya introspection dan saya eksperimen. Begitu nyemplung ternyata menyenangkan. Karena saya dapetin energi dari orang, jadi saya memimpin tim gitu ya. Terus saya juga berhubungan dengan market, berhubungan dengan people, berhubungan dengan orang. Di situ saya dapetin energi. Jadi setiap hari saya bangun pagi, itu saya tuh selalu kayak yang apa namanya happy gitu. Karena saya ketemu orang baru nih. Saya mau ketemu sama sponsor ini. Saya mau cari, saya ketemu sama network ini nih gitu. Happy gitu karena ternyata memang saya orang yang ekstro dan saya cocok dengan itu gitu. Terus yang kedua adalah dari dulu value yang ditanamin ke saya sama orang tua saya adalah kamu kalau bisa jadi dokter gitu. Ternyata gitu ya ekonomi keluarga nggak mencukupi, jadi kuliah dokter tuh mahal banget guys gitu ya. Ada dokter di sini, dokter Sam ya ada ya. Kuliahnya lumayan mahal gitu ya. Jadi dan nggak ada beasiswa waktu itu saya nyari beasiswa untuk dokter nggak bisa. Padahal saya udah niat banget nilai biologi saya pasti paling bagus. Nama-nama ilmiah dulu saya hafal tulang-tulang tuh. Saking niatnya gitu pengen jadi dokter karena orang tua menanamkan bahwa kamu kalau bisa berguna buat orang, mama tuh pengen dari awal selalu doa kamu tuh bisa jadi dokter gitu. Karena si A ini dokter dan baik banget dia bisa nolongin orang gini gini gini. Kamu nanti harus jadi kayak gitu. Mama dulu pernah ditolongin sama dokter. Papa itu kerjain ketemu sama dokter bagus. Mereka dokter kayak gini. Pokoknya intinya mereka menanamkan value itulah. Nah, memang saya nggak bisa jadi dokter waktu itu. Saya bilang sama mama sama papa gitu. Tapi nggak bilang saya kerja di perusahaan kesehatan loh. Semakin saya memarketingkan produk ini, semakin banyak orang yang juga sehat. Jadi sebenarnya sama aja kan, Ma, gitu. Sama aja kan, Pak, gitu. Terus dia bilang, ya iya sih, sama aja sih gitu. Apalagi orang-orang diabetes ya, Tropicana Slim ya, gitu. Mama juga pakai sih, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu lah, dari ACC nih gitu. Udah akhirnya kerja di situ dan saya semakin hari itu semakin banyak orang yang bisa saya approach, saya latih gitu ya SPG saya gitu ya. SPG kebanyakan ibu-ibu. Saya bilang kalau kamu semakin banyak dapetin konsumen, nggak hanya kamu dapat insentif, kamu tuh juga dapat insentif dari Tuhan. Kamu dapat pahala dari yang di atas. Kenapa? Dia bisa hidup lebih lama. Dia nggak cepat mati gitu. Beda sama perusahaan yang lain, misalnya yang menjual sesuatu yang memperpendek umur, itu berbeda. Ada orang yang menjual produk-produk yang memperpendek umur aja mereka bangga, masa kamu nggak bangga? Gitu ya. Nah itu yang saya tanamkan dan saya setiap bangun pagi saya bilang hari ini saya bisa banyak menyehatkan orang dan menyelamatkan hidup orang lah ini. Gitu. Nah itulah yang akhirnya saya kayaknya ini passion saya gitu ya dan saya punya purpose. Itu penting banget. Karena ketika kita hanya sampai ke passion, apa yang saya suka dan saya bisa, itu tuh ego. Ego. Itu baru saya fokusnya. Gitu ya. Apa yang saya bisa, apa yang saya suka. Itu passion ya. Passion itu apa yang saya bisa, apa yang saya suka. Itu passion artinya. Dalam ikigai gitu ya. Satu lagi itu sebenarnya apa yang saya bisa, apa yang saya suka, dan apa yang orang lain perlu, itu namanya purpose. Nah itu adalah kebahagiaan tingkat dewa. Itu kebahagiaan yang paling tinggi ketika kamu melakukan apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, gitu ya. Dan apa yang orang lain perlu, itu yang namanya purpose. Dan ketika kamu menjalani purpose ini, plus ada orang yang bayar, itu udah namanya ikigai sih. Jadi sebenarnya saya udah menemukan ikigai saya. That's why saya 13 tahun bekerja di sini. Jadi saya happy. Itu proses saya menemukan sih dan ya ada jatuh bangunnya lah gitu ya, pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi ya saya jadi karena saya suka gitu ya, begitu saya jatuh bangunnya cepet gitu karena saya suka gitu. Itu karena kenapa pentingnya passion. Passion itu ketika kamu gagal, kamu mentalnya cepet gitu kayak bola pingpong kayak bola bekel gitu jatuh nggak apa-apa tapi kamu bisa melambung lebih tinggi ketika kamu jatuh kamu dibanting lebih tinggi kamu melambung lebih tinggi itu kekuatan passion itu ya. Semoga cukup menjawab ya Priska. Priska tadi pertanyaan cuma satu kan? I need to find my ikigai. Ya itu proses, gak bisa cepet. Priska, yang kedua apa? Tantangan terbesar kakak selama
ngebangun dari kan bertolak belakang terus bisa ngebangun branding tuh gimana? Tantangan terbesarnya aku dulu sebenarnya orang tua memang awal yang paling mendukung, tapi kan ada yang namanya struggle ya. Ada yang namanya struggle, namanya saya juga marketing, terus ada banyak hal yang saya harus pelajarin dan saya butuh waktu untuk belajar. Jadi kadang saya pulangnya malam gitu ya, karena kecepatan gitu ya, kecepatan ngelakuin sesuatu kan pasti belajar dari anak teknik terus melakukan sesuatu yang sosial banget gitu ya, sesuatu yang people banget. Itu tuh kayak aduh apa ya gitu, buat presentasi, buat report gitu. Saya dulu omset itu apa aja nggak ngerti gitu ya. Saya sering pulang malam, saya harus network sama orang kadang-kadang juga pulang malam gitu. Sampai orang tua saya bilang kayak apa namanya, kamu kayaknya mending pindah kerja deh gitu. Terus ikut, kalau orang Surabaya itu bilang melok londo aja nggak separah ini gitu loh. Kamu ikut Belanda, ikut penjajah aja kayaknya nggak separah ini. Terus aku bilang, harusnya di titik ini mama sama papa itu harusnya yang dukung aku banget gitu. Karena di sini aku seneng dan aku bisa melakukan ini dengan happy. Nah, tantangan terberat adalah ketika orang yang paling dekat sama kamu nggak dukung kamu gitu. Itu tantangan terberat aku sih. Ya ketika orang tua itu nggak dukung aku gitu. Nah, gimana saya ngejelasinnya ya? Kalau saya sih, saya pertama mereka suruh aku keluar, suruh aku pindah gitu ya. So, saya bilang apa ini ya, karena kamu sering pulang malam. Terus tapi kalau aku happy gimana? Kalau aku nggak masalah, kenapa papa masalah? Kenapa mama masalah gitu? Ya takut kamu sakit dan sebagainya. Oke, kalau aku sakit aku keluar gitu. Ya memang harus kayak begitu kan, memang karena namanya mereka apa yang jadi kekhawatiran, ya kita buktiin bahwa itu nggak akan terjadi gitu. Kalau gue happy kok, gue nggak sakit. Nah itu akhirnya nggak terjadi, jadi ya tetap berjalan sampai sekarang. Nah, akhirnya mereka adalah sampai sekarang adalah orang yang paling dukung saya, gitu, masih tetap ngedukung gitu. Itu sih Mas. Jadi kalau bilang tantangan yang paling berat adalah ketika orang yang paling dekat nggak ngedukung saya sih. Apalagi orang tua ya gitu. Tuh, tapi mereka memang perlu diyakinkan gitu, nggak sepenuhnya orang lain itu juga benar gitu. Gitu sih, Rizka, semua menjawab ya. Oke, nextnya tadi pertanyaan dari Radit masih tadi nanyanya quick, yang pertama adalah tentang apa Dit? Pokoknya tadi tuh yang pertama kalau aku nanya sebenarnya gimana sih cara apa namanya untuk tetap jadi kayak ibaratnya kan kita sekarang dituntut dengan budaya perusahaan ya. Jadi kita benar-benar gak bisa jadi diri sendiri gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan gitu Ya, sebenarnya? sama yang kedua adalah fake ya. Yes, itu. Oke, Authentic tapi comes off as fake gitu. oke, oke. Mungkin yang pertama dulu deh. Gitu. Gimana ketika apa namanya budaya di kantor gitu ya menuntut kamu untuk kamu akhirnya nggak jadi otentik gitu ya. Dan ada beberapa banyak yang apa namanya udah otentik banget gitu ya. Mereka sangat otentik dan mereka speak louder gitu-gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya pertama nggak harus gini. Ketika ada yang namanya tuntutan pekerjaan profesional, ada yang namanya kehidupan pribadi gitu. Tapi saya percaya yang ketika ngomongin personal branding itu kita ngomongin tentang personal gitu. Kadang-kadang tidak semuanya atau tidak, personal branding itu tidak harus kamu menggunakan profesional kamu untuk jadi personal branding kamu gitu. Ya tidak harus gitu. Tapi ketika itu sinkron akan lebih enak karena itu akan sesuai dengan apa kamu kerja, dengan kerjaan kamu, dengan passion kamu dan personal kamu itu sinkron. Itu akan lebih enak gitu ya. Akan sejalan, nggak menjalankan dua effort yang berbeda gitu. Tapi kalau saya boleh kasih tahu, karena kan kebetulan saya nggak punya pengalaman itu gitu, karena saya sinkron antara pekerjaan saya, personal branding saya dan personal dan profesional saya sejalan gitu. Tapi ketika itu terjadi pada saya gitu, saya mencoba untuk menempatkan diri itu, maka sejauh saya masih nyaman dan saya masih oke dengan kondisi itu, maka saya akan jalanin gitu. Apa yang mereka mau gitu, mau ditampilkannya seperti apa gitu. Saya bisa nggak? Ternyata saya masih nyaman dan saya masih oke dan masih bisa tuh jalanin itu, maka saya akan jalanin gitu. Oke, saya akan jalanin seperti itu. Itu akan ngebentuk kita nggak? Bisa jadi itu akan ngebentuk kita. Gitu. One day kita mungkin akan menjadi nyaman seperti itu. Tapi yang bahaya adalah, yang paling parah adalah ketika kamu nggak nyaman dan ketika kamu ke apa ya, kayak ketarik
terus habis itu kamu nggak nyaman dan akhirnya kamu dalam tanda kutip ya jadinya kayak nggak jadi diri kamu sendiri gitu. Nah itu yang sebenarnya bahaya gitu. Karena menurut saya kalau misalnya udah kayak begitu, kamu nggak akan happy di tempat kerja, kamu nggak akan happy secara profesional gitu. One day gitu. Dan saran saya sih sebenarnya antara pindah divisi atau kalau nggak pindah tempat kerja, cari yang sesuai sama visi hidup kamu dan talenta kamu dan personal branding kamu bisanya apa gitu. Yang perusahaan yang menghargai skill kamu, keunikan kamu itu dan mereka mau bayar gitu dari keunikan kamu. Kalau aku ya gitu. Sementara ini ya kamu kuat-kuatin dulu dan ya kalau kamu nyaman ya nyaman aja. Tapi kalau misalnya itu kalau aku jadi kamu, aku akan cari yang aku nyaman gitu, yang bisa menerima keunikan aku dan aku memang seperti itu gitu. Sebenarnya contohnya sebenarnya mungkin bisa salah satu tim aku sih gitu. Gitu. Iya, benar. Pengalaman tempat lamaku. Oh, oke oke. Jadi kalau misalnya salah satu timku itu, dia itu benar-benar sangat kita di brand itu tuh sebenarnya butuh yang strategik, butuh yang visioner, butuh yang kuat juga datanya atau angkanya gitu. Nah, dia itu timku, tapi dia paling nggak suka angka gitu. Dia nggak bisa angka, tapi kalau creativity tinggi gitu. Maka yang saya jalankan adalah ya kita nggak bisa paksain apa namanya ikan untuk manjat pohon gitu loh. Yang saya anjurkan adalah bukan keluar dari perusahaan, nggak harus gitu ya. Karena ada tempat yang mungkin cocok sama dia. Dia kalau suruh nge-MC, udahlah kalau mau suruh nge-MC dari awal sampai akhir dia mungkin bisa. Terus suruh idenya dia itu banyak banget gitu. Jadi saya antara pindahin dia ke apa product development R&D karena idenya banyak banget gitu, atau dia pindah ke event gitu, ke bagian event. Di situ dia happy dan akhirnya dia dan jadi diri dia sendiri gitu. Sejalan sama itu. Jadi itu memang proses dalam kita menemukan apa yang kita mau dalam hidup. Menurut aku sih itu sih. Gitu. Terus kalau menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa autentik, orang lain menganggap itu fake. Pertama itu fake atau enggak. Fake itu kan orang lihat itu fake ketika dia tidak percaya bahwa itu adalah kamu dan itu pencapaian kamu dan itu dibuat-buat. Namanya fake itu kan berarti artinya dibuat-buat dong ya. Berarti kayaknya dia nggak kayak gitu deh. Gitu. Kayaknya dia overclaim deh. Gitu. Aku ngeliat kayaknya dia nggak kayak gitu deh. Kalau menurut aku pertama adalah ada dua. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi kita tentang hal itu sehingga orang jadi nggak percaya. Jadi building trust itu penting. Jadi kita mulai banyak untuk tunjukin bahwa memang kita seperti itu, gitu. Ya itu harus mulai ditunjukin bahasa yang kita gunakan, simbol-simbol, foto-foto, video-video yang kita share, gitu ya. Acara-acara yang kita buat, teman-teman yang kita ajak kolaborasi bareng, partner-partner yang kita ajak kolaborasi bareng, teman-teman yang ajak kita nongkrong bareng, itu tuh harus yang sejalan dengan personal branding kita, itu value kita. Itu untuk membuktikan bahwa itu nggak fake gitu. Itu authentic dari kita. Dan yang kedua adalah waktu. Gitu. Nggak bisa dipaksain langsung. Biasanya orang yang baru dan belum terlalu mengenal kita, dia akan menganggap itu fake. Ya, itu nggak apa-apa, itu wajar kok gitu. Orang belum percaya sama kita. Tapi once kita konsisten, dan dari waktu ke waktu kita konsisten nggak berubah-berubah gitu loh, satu ngomong ini nanti kamu ngomong ini ya orang kan nggak ngomong fake lah gitu karena yang ini aja belum terbukti kamu udah ganti lagi ini kamu udah ganti lagi gitu. Menurut aku sih persisten dan konsistensi itu penting untuk menentuin bahwa itu tuh autentik dan fake atau bukan gitu sih Dit. Semoga bisa menjawab ya. Udah menjawab banget sih kok. Thank you buat jawabannya. Jadi tercerahkan banget. Thank you. Thank you Dit. Gitu. Next tadi dari Rifki. Rifki masih. Oke, bentar. Aku perlu di hint-nya. Rifki nanya apa Ki? Hint-nya. Nggak usah diulang semua, tapi hint-nya aja. Itu Kak, yang zona merah gitu loh Kak. Oh iya, kamu ada orang yang bilang kamu itu zona merah, tapi kamu ragu untuk bisa itu jadi open gitu ya? Gimana caranya supaya akhirnya bisa open ya? Maksudnya Iya Kak. ya. Nah itu tergantung problemnya. Kamu ragunya kenapa? Kamu nggak nyaman untuk itu jadi open gitu, atau kamu takut terhadap tanggapan orang lain, selain yang udah ngasih tahu kamu. Contoh misalnya gini, ada si A ngomong saya bisa nyanyi gitu, tapi ketika saya disuruh nyanyi saya ragu. Gitu kan, ceritanya kayak gitu ya contohnya gitu. Nah, problemnya ada dua tuh biasanya. Yang pertama adalah antara kamu overthink gitu, kamu nggak tahu orang lain tanggapannya, saya nggak tahu nih orang lainnya kayak gimana tuh gitu. Tanggapannya itu kan si A, si B, C, D, E, F, G kan nggak tahu tuh dia kayak gimana. Atau yang kedua,
saya nggak nyaman gitu, saya nyanyi depan orang gitu, saya nggak terlalu suka diekspos sisi itu saya gitu, sisi nyanyi saya gitu. Nah, kamu yang mana? Saya orangnya overthinking banget, Kak. Nah, kalau overthinking caranya cuma satu, eksperimen. Tapi eksperimen itu bisa di apa namanya, bisa dikondisikan nggak langsung besar gitu. Namanya experimentation itu ada yang namanya prototyping, ada yang namanya lab scale. Nggak langsung produksi pabrik gede. Pertama pasti akan dimulai dari lab. Pertama akan dimulai dari R&D. Jadi kamu bisa coba itu ke scope yang kecil. Teman dekat yang kalau kamu sampai salah atau sampai kamu itu ya udah nggak apa-apa, itu kan juga teman kamu, orang tua kamu, keluarga kamu, yang kamu nyaman dulu deh gitu. Kan berarti bukan masalah nyaman nggak nyaman kan itu. Sebenarnya lebih ke overthink kan. Kamu mau lagi testing the water kan sebenarnya. Ya kamu scope-nya kecil dulu gitu. Jangan nyanyi langsung nanti konser gitu. Ya nanti nyanyinya kalau bisa ya nyanyi dulu lah di karaoke bareng yuk di Inul gitu. Karaoke bareng yuk di mana, misalnya di House Papis gitu. Kok House Papis sih, apa namanya? Happy Papi gitu. Kita karaoke dulu di Happy Papi gitu, atau di apa KTV atau apa sih sekarang yang karaoke gitu ya. Nyoba-nyoba dulu gitu. Atau kita ngomong dulu kan bisa gitar kan. Coba dong mainnya itu, gue coba nyanyi deh gitu. Fales nggak ya gitu. Menurut lo gimana gitu. Coba 2 orang dulu yang dengerin, 3 orang, 4 orang, growing step by step. Akhirnya kamu bisa dapetin PD-nya, overthinkingnya udah hilang, baru kamu jalan gitu. Sama aku dulu penyanyi, misalnya aku dulu nyanyi, aku nggak langsung ke yang ada lighting gitu ya, terus ada air monitor, terus apa musiknya lengkapnya, enggak. Pertamanya pasti kan mulai dari yang kecil dulu gitu. Saranku itu, kalau memang kamu overthinking, batasin scope-nya. Yang kamu nyaman berapa, 2 orang dulu, 1 orang dulu, untuk pastiin kamu oke nggak gitu. Mereka tanggapannya gimana, masukannya gimana, sambil kamu juga perbaiki gitu kan. Kamu feedback juga kan, tadi beta kan ya, permanen beta, jadi kayak kita tuh juga beta sih gitu, kita juga growing. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung jago, meskipun orang lain bisa lihat potensial kamu tuh kayaknya bisa nyanyi, tapi nggak langsung kamu bisa nyanyi langsung sama Bon Jovi, itu yang enggak dong gitu ya kan. Pasti akan dari lab tuh, pelan 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 sampai kamu akhirnya dapet gitu ya. Rifki, semoga menjawab. Ada pertanyaan kedua nggak? Iya, tadi ada menyeimbangin apakah kayak passion gitu sama perkuliahan gitu Kak, sama kayak kedepannya lah, kayak apa sih, pekerjaan nggak pekerjaan sih, saya belum bekerja sih, pokoknya kayak kehidupan sehari-hari lah Kak, nyimbangin gitu Kak, itu karena itu berbanding terbalik banget Kak sama kayak apa yang saya jalani gitu loh Kak. Oh, nah ini tuh kayak case by case ya. Berbanding terbaliknya kan, ini keputusan yang kamu bisa hindari nggak? Atau itu keputusan kamu, atau kamu terpaksa harus menjalani itu? Itu sih kayak case by case sih gitu. Kalau kalau memang keputusan ini masih yang kamu bisa kontrol, jangan yang berbanding terbalik. Stres dong kamu, nggak happy dong. Yang penting tuh sebenarnya kamu happy nggak sih jalanin hidup gitu. Kamu happy dan orang lain happy gitu. Ketika kamu berbanding terbalik ya nggak happy dong. Dan nanti jadinya fake gitu. Nah, ketika fake kamu capek lah gitu untuk masking. Menurut saya sih mending effort kamu buat berguna buat orang lain daripada kamu masking sehingga seolah-olah seperti itu dan terjadi sandiwara. Capek lah. Sandiwara itu akan bagus ketika hanya beberapa saat aja, tapi ketika kamu sering-sering dan selalu bersandiwara, capek loh. Menurut saya sih ya, kalau misalnya masih bisa gitu. Tapi ini case by case, mungkin nanti kita bisa ngobrol deep, personal gitu, untuk bisa tahu case by case. Nanti mungkin akan lebih detail itu masukan dari saya. Tapi kalau sekarang gambaran umum komputer balik, saya nggak saranin personally gitu. Nggak happy gitu. Sama kayak misalnya nikah, ada banyak yang suruh kamu nikah, tapi kalau kamu dalam hati kamu nggak mau nikah dan nggak siap nikah, ya janganlah gitu. Tujuan utamanya masuk surga, nggak harus nikah untuk masuk surga gitu, contoh gitu ya. Nah, jadi kita punya keputusan atas hidup kita sendiri. Yang penting apa? Yang penting masuk surga, yang penting kita berguna buat orang lain. Belum tentu ketika kita nikah, kita jadi berguna buat orang lain, misal gitu. Atau belum tentu kamu harus S2 untuk bisa berguna buat orang lain. Kalau dananya belum ada, mungkin S2-nya nanti dulu. Gitu. Nggak harus S2 untuk bisa berguna buat orang lain. Gitu. Ada banyak hal yang penting goals-nya dulu kamu kunci nih, goals-nya. Tapi caranya kan ada banyak gitu. Nah, ketika caranya itu tidak sesuai dengan value kamu, jangan dipaksa sih, menurut saya gitu. Ya, tapi ini case by case, aku nggak bisa ngomongin detail kalau kamu juga nggak bisa spill lebih detail.
gitu nanti. Soalnya Kak, aku waktu itu sempat ikut audisi terus kayak ditanya apakah kamu bakal menjalani profesi ini terus. Jadi aku kayak agak takut soalnya kayak berbanding gitu Kak, kayak dua yang sangat berbeda dengan kuliah saya. Kan saya ngambil kedokteran kan, nih saya di Hmm. jurusan ambil kedokteran. Terus kayak satu itu eh, saya tuh sering jadi MC Kak di acara-acara kayak acara-acara organisasi, pokoknya acara kampus lah Kak. Nah itu kan kayak sesuatu yang berbanding itu kan. Terus saya waktu audisi ditanya, apakah kamu bakal tetap menjalani MC kamu atau gimana? Itu saya kayak struggle banget Kak. Saya sampai sekarang sampai Commute sih. Tapi aku dapat sih poinnya. Menurut aku nggak 100% berbanding terbalik sih. Dokternya MC juga ada loh, gitu. Dan malah itu bisa jadi keunikan menurut aku ya. Tapi nggak tahu itu menurut kamu berbanding terbalik tuh karena acaranya atau profesinya. Kalau profesi sih, menurut saya dokternya MC juga butuh loh. Justru sekarang malah banyak dokter-dokter yang communication skill-nya harus bagus. Yang laku justru malah ya dokter-dokter yang konten. Nah tuh, dokter yang jadi konten. Dokter-dokter sekarang kalau di TikTok tuh kalau lu lihat itu dokter yang lagi MC menurut gue gitu. Dan itu lagi banyak gitu. Dan nanti bisa jadi personal branding kamu juga gitu. Tapi nanti dengan keunikan kamu, dengan gaya kamu, meskipun sama-sama dokter yang bisa nge-MC, dokter yang punya communication skill bagus, kan ada yang gayanya selengean banget tuh. Ya, yang ada yang gayanya dokter yang sepatunya bagus-bagus gitu, terus habis itu dia selengean banget yang suka nantang orang apa gitu-gitu, itu kan bahasa dan apa personal branding dia mau angkat. Tapi ada juga dokter yang jurnal tapi dia ngomong dengan cara yang menarik gitu ya. Terus ada juga dokter yang apa namanya suka interview orang dan lain sebagainya. Ada banyak itu misalnya MC juga bisa stand up comedy. Bukan lagi, dia multi talent coy. Jangan, hati-hati, diam-diam dia menghanyutkan Sam tuh. Gitu sih ya. Dan MC kan macem-macem gitu ngomongnya. Nanti nggak tahu nih MC yang kamu maksud MC kayak gimana. Ada MC wedding, ada MC ultah gitu ya. Ada juga MC masa seremoni, MC meeting yang formal gitu. Ya, kalau menurut aku sih itu tidak bertentangan sih. Menurut aku ya, mungkin bisa complementary itu. Tidak di saat yang bersamaan mungkin bisa jadi, tapi mungkin juga tapi tidak bertentangan menurut saya. Gitu sih menurut aku ya. Itu. Gimana Ki? thank you Kak. Udah menjawab kok Kak. Berarti tinggal kembali ke diri saya sendiri aja kayak bagaimana cara menanggapinya ya kayak. Bagi waktu menanggapi atau gimana gabunginnya gitu misalnya kalau memang harus digabungin gitu. Kalau aku sih utamanya kalau dokter sayang sih ya mending harus jalan dokter, jumlah dokter di Indonesia masih kurang gitu. Itu peluangnya masih besar gitu. Ya tapi kalau ya tergantung sih, yang tergantung kamu lagi nanti kamu mau kayak gimana. Oke, nextnya udah cukup menjawab ya Ki. Nextnya berarti tadi siapa? Osa masih Sebenarnya Osa pertanyaan pertama dan kedua itu mirip Osa tentang apa namanya krisis sebenarnya menurut aku apakah bisa diperbaiki atau enggak sama-sama Rifki itu ketika personal branding kita itu tadi yang kolaborasinya minus gitu ya terus jatuh banget gimana akhirnya bisa nggak sih balik lagi itu kalau nggak salah pertanyaan yang kedua pertanyaan yang pertama kayaknya mirip juga pertanyaan pertama itu apa ya Yos. Oke, jadi pertanyaan pertama tuh tentang kita udah dikenal nih sama orang reputasinya. Oh Heeh, iya, dia seorang psikolog yang handal. Oh dia terapis yang heeh. tahu. Dan orang pasti akan apa sih? Oh dia pasti knowledge-nya luas. Oh dia pasti udah bisa ngapain serba segalanya. Oh Padahal padahal kamu ada hal punya kekurangan yang nggak ke-expose gitu ya nggak loh. ke expose. Oh, Mm-mm. oke. Ya, mungkin aku bisa jawab dengan cepat. Yang pertama, maksudnya aku dapat pertanyaannya. Yang pertama adalah kadang penting untuk share vulnerability. Maksudnya, nggak harus yang kamu share adalah kekuatan doang. Kamu kadang harus share sebagai human, kamu punya kekurangan, kamu harus share itu. Dan kamu harus akui itu. Gitu. Oke, gue memang dokter. Tapi gue dokternya adalah gue spesialis anak ya gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang ini kayaknya saya masih belum bisa nih gitu. Saya masih belum dalam, saya perlu belajar lagi. Tapi saya punya rekomendasi teman yang bisa ini gitu. Hmm. Terus ketika bilangnya, "Oh, saya memang psikolog." Ya, gitu. Tapi saya psikolognya adalah psikolog ini. Saya lebih banyak cari ini yang ini saya masih belum tahu gitu. It's okay untuk ngakuin itu menurut saya. Justru itu yang membuat kamu orang makin respect sama kamu. Karena kamu nggak sembarangan ngomong, pertama. Kedua, kamu human. Orang akan merasa bahwa ya dia memang manusia sih dan itu nggak apa-apa. Menurut saya kamu harus share itu.
gitu. Saya pun kalau misalnya saya juga nggak tahu tentang ada pertanyaan itu tentang marketing dan saya masih belum tahu tentang istilah itu, ya saya bilang saya nggak tahu istilah itu atau saya nggak punya pengalaman itu. I will share it gitu. Nggak semuanya bisa gitu memang. Setuju sama Yosa gitu. Dan vulnerability itu penting untuk kita share juga gitu. Bahkan itu bisa dapetin respect orang dan kita nggak sembarangan ngomong, orang jadi malah menghargai sih menurut saya Yos gitu. Jadi harus diakuin ya kalau nggak punya, dan malah itu di share, yang disembunyiin gitu. Kalau memang itu nggak private banget ya dan kamu siap untuk, dan itu ya it's okay gitu loh. Kalau saya punya kekurangan ini ya it's okay sih gitu. Ya bukan sesuatu yang gimana sih. Kalau kamu memang nyaman, makanya kalau kamu nyaman untuk share itu ya menurut aku sih nggak apa-apa untuk share vulnerability itu. Gitu ya, kalau nggak yang personal things banget gitu ya. Misalnya ada beberapa yang mau share bahwa kamu broken home gitu, nggak semua orang yang mau dan nyaman untuk share itu dulu gitu, bahwa kamu broken home misalnya gitu ya. Ini misal ya nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang dari vulnerability atau dari broken home itu malah ada banyak orang-orang yang broken home akan datang ke kamu dan akan nanya, Kak gimana sih lu bisa kuat di tengah-tengah broken home lo? Misal gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak semuanya yang nggak hanya strength aja, tapi ada vulnerability yang kamu harus share juga gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya tadi ya, berarti crisis. Ini lebih ngomongin kalau di brand tuh ada yang namanya crisis management. Ketika kita salah kolaborasi atau kita salah bertindak, wajar nggak? Ya wajar lah, kita manusia gitu ya, kita bisa salah bertindak gitu ya. Tapi begitu itu gagal gitu, jebret, bisa nggak naik lagi? Bisa. Pilih kolaborator satu lagi. Itu namanya ada beberapa cara. Pertama, tutupin dengan positif. Sorry, yang pertama adalah akui dulu kamu salah. Gitu ya. Sorry, tadi saya salah. Saya salah pilih kolaborasi, seharusnya saya tidak seperti itu. Saya akui kesalahannya. Kedua, saya akan memperbaiki dengan cara ini. Kasih tahu ke publik. Itu ya, itu cara krisis yang pertama. Akuin. Misalnya video kamu nyebar gitu ya, ya akuin gitu. Ya. Terus setelah akuin, yang kedua adalah tutup dengan hal positif. Orang Indonesia, puji Tuhannya, orang Indonesia itu cepat lupa. Ya itu kayak up gitu, viral gitu ya, ada video ini nyebar, tapi akan cepat lupa, apalagi dengan hal-hal yang positif. Tutupi dengan yang lainnya yang lebih positif atau dengan case yang lainnya. Itu cara kami biasanya kalau misalnya ada krisis gitu ya, kita langsung hebohin dengan ada isu yang baru gitu ya, yang lebih inspiring, jadi orang bisa lupa gitu ya. Jadi itu cara kita untuk bisa balik lagi. Dan yang ketiga adalah pilih kolaboratornya yang benar sekarang, yang lebih kuat yang dari yang kemarin untuk memperbaiki reputasi. Reputasi bisa balik kok. Memang susah, tapi bisa. Gitu ya, Yos ya. Gitu. Oke, thank you Ko Jis. Jadi saya ada ngambil benang merahnya nih. Kolaboratornya adalah contohnya guru saya nih yang tahu tentang saya waktu gimana saya waktu SMA gitu, kehidupan kamu, apakah kamu remaja nakal atau contohnya broken home gitu. Terus dikaitkan dengan yang tadi tuh saya nggak tahu banyak waktu tentang itu, tetapi guru BK saya ini yang tahu contohnya gitu. Jadi itu bisa untuk menutupinya berarti dengan kata lain menutupinya dengan dari guru BK itu dia menceritakan karena dia lebih banyak tahu dari perspektif guru BK begitu ya. Yang mana saya belum paham begitu atau tidak tahu. Boleh, itu juga bisa. Jadi ambil expertise-nya, kenalin yang expert siapa yang bisa lebih kredibel untuk ngomongin itu. Gitu. Itu boleh kok. Gitu ya. Nah, Oke. kalau tadi yang krisis tuh kalau kamu berbuat kesalahan, akuin itu salah gitu ya, udah nggak usah defense gitu. Terus habis itu maksudnya tutupin itu adalah naikin isu yang baru, buat ini saya yang baru gitu ya. Saya sekarang seperti ini, memang kemarin saya gini, tapi sekarang saya seperti ini. Gua kuatin itu sampai orang sampai lupa gitu. Orang bisa cepat lupa kok. Tuh, Oke, nggak thank apa-apa. you. Thank you, Ya, Ko Jess. siap. Yang terakhir kali ya, yang tadi mau nanya siapa sih Jessica, aku jawab cepat. Ini udah overtime guys gitu, tapi aku meminta waktu mungkin 3 menit lagi, boleh nggak? Yes, Udah. iya Om, masih. Tadi ada Jessica cuma kayaknya nggak join deh. Maksudnya tadi sempat live deh. Oh, seperti via si Jessica, mungkin Ya, nanti lewat DM aja ya. Siap nanti kok. kita infoin biar bisa kontak Si Mas Jessica ya Tiara kalau gitu. Maitimu. Betul. Tapi Oke, aku cek nggak ada di Zoom, mungkin lagi ada event lain mungkin loh ya. Nanti kita ya gitu. infokan aja. Nggak apa-apa. It's okay, nanti minta DM aja, kan ada di grup mungkin atau apa, nanti di DM aja gitu. Sorry banget ya gitu. Kayak nggak kerasa gila 44 menit. Gue ngomong, jawab pertanyaan tadi 4 orang. Oke, mungkin ada closing statement dulu dari Mas Ye.
closing statement. Wow. Yoi. Kalau saya mungkin berhubungan dengan personal branding ya tadi apa namanya nggak usah dipikirin kayak gimana gimana sih, personal branding itu paling gampang adalah authenticity. Jadi be you gitu. Kita harus seperti apa gitu. Saya mau yang kayak gimana itu lebih ke keunikan saya, menemukan diri saya gitu, the best version of myself itu kayak gimana, tinggal nanti amplify bareng sama teman-teman yang setuju sama saya, saya mau yang kayak gini, bantuin dong gitu. Saya juga mau pengen berguna buat orang lain, saya punya purpose hidup karena saya bisa ini, saya mau kayak itu, terus kolaborasi dengan yang banyak, terus persisten dan konsisten untuk mengkomunikasikan itu. Ya, terus tetap buka semuanya gitu ya, buka pikiran kita, buka telinga, buka mata kita gitu, buka hati kita untuk masukan feedback gitu, ada namanya introspection gitu ya, supaya kita juga nggak yang picik gitu ya, terkungkung dengan apa yang kita pikirin sendiri, overthink sendiri, terus gila sendiri gitu. Tuh, jadi saran saya sih itu tadi sih buat teman. Jadi nggak usah stres-stres dalam personal branding. Branding itu menyenangkan, bahkan branding itu bisa membawa purpose yang jadi orang yang lebih baik gitu. Ya, branding itu bukan ngomongin tentang panjat sosial doang, tapi lebih ke ngomongin tentang ada message dan value yang kamu bawa ke orang lain. Itu utama dari branding. Gitu, orang kenal kamu punya message dan kamu bisa berguna buat orang. Itu sih. Apalagi yang masih muda, mulai personal brandingnya dari sekarang, build sekarang. Oke, thank you Mas Ye. Kita beri applause virtualnya dulu Dulu dong. semuanya dulu. Full for tonight. By the way, sebelum kita end ya, kita masih ada satu sesi lagi ya. Sesinya adalah foto bersama guys. Jadi yang join please dong buat bisa on cam. Mau kita ambil untuk foto barengnya. Oke ya Mas Ye, kapan lagi bisa foto bareng Mas Ye ya? Wow, bisa kapan aja kalau itu mah. Gitu ya. Ayo, semuanya yuk bisa on cam. Aku kasih aba-aba ya. Oke, aku capture 1, 2, 3. Yuk, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, dan untuk fotonya, oh ya kita ada satu sesi lagi Mas Ye. Mas Ye, halo. Ya, saya siap. Oke, nah teman-teman, jadi aku bakal share screen dulu ya mengenai sesi satu lagi yang belum kelar nih. Oke, nah jadi hari ini ada yang lagi ulang tahun nih teman-teman. Ya, apakah yang lagi ulang tahun? Coba tebak siapa? 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 Ayo. Yes, adalah Osem. Om ya. Jadi kita nyanyiin bareng dulu nih. Om Sam ada? Mana Om Sam tadi? Kok hilang? Ada. Udah masuk. Udah ya. Mana sih? Oh, ini. Dia mau melarikan diri tadi. Nyanyi dulu ya. Happy birthday Om Sam. Happy birthday Om Sam. Happy birthday Om Sam. Oke Sam, tiup lilinnya dong. Enggak, gue harus gimana sih gitu ya. Oke, Sam udah niup lilin, lilinnya mati deh. Oke. Sam ada pesan-kesan nggak? Ada pesan kesan nggak? Enggak kok, kan nggak boleh kalau disebut ntar pamali ntar. Oh iya ya. Itu harusnya tadi belum niup make a wish-nya. Oh iya, make a wish-nya lupa. Udah di dalam hati, tenang. Oke, kalau gitu, thank you semuanya, thank you Mas Ye buat insight-nya, very insightful banget. Semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Thank you untuk tim LO, ada Iqbal, ada John, ada Akbar, ada Rizky. Thank you semuanya. Thank you buat Mas MJ yang udah datang ya. Dan juga thank you buat teman-teman Menti yang udah join juga. Semoga inspiring. Sampai ketemu di next event. Kita ada next event ya, Om Sam ya. Next event-nya apa? Tunggu tanggal mainnya ya. Nanti akan kita infoin lagi gitu. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Kita akhiri untuk Zoom meeting kali ini. Aku Brian, Sam dan juga Om Felix mau undur diri. Sampai jumpa di next event. Sampai jumpa, selamat malam semuanya. Good night. Semuanya.